tampil di audiens yang berbeda yang dia nggak kenal misalnya atau sebuah kelompok baru yang dia nggak kenal kan itu mereka berubah drastis. Nah, bagaimana itu hal yang Oke, seperti oke, itu? ngerti. Ya ini bisa jadi sih kayak gini karena obrolan tongkrongan itu berbeda dengan obrolan formal. Maksudnya ketika kita berbicara, sepertinya kan aku anggap itu sebagai obrolan formal ya, itu berbeda dengan obrolan tongkrongan. Kalau obrolan tongkrongan kita bisa bercanda, bisa delivery-nya lebih enak, penyampaiannya lebih enak. Sedangkan kalau kita di obrolan yang lebih formal itu kita takut untuk berbuat salah. Kita takut berbuat salah, Betul betul itu takut salah ya. kita takut untuk berbuat salah. Seolah-olah kesalahan kita itu bakal disorot sama orang, padahal belum tentu. Gitu. Ketika kita pun emang salah, kita kan masih bisa menutupinya dengan kesempatan berikutnya ketika kita bisa meyakinkan audiensnya kan. Nah iya Itu tuh. sih. Pada intinya seperti ini. Ketika kamu emang ada kesempatan untuk berbicara di depan umum, kamu harus prepare sih sebenarnya. Harus prepare apa yang pengen kamu sampaikan. Kamu tahu poin-poin yang mana yang pengen kamu bahas nantinya. Goalsnya Jadi seperti kamu apa? nggak kena stun lah. Ketika kena stunnya Selena itu kan lama tuh. Nah, soalnya kamu bingung, kamu harus mau ngomong apa nih. Ketika kamu nggak tahu urutan apa yang pengen kamu sampaikan. Kalau kamu sudah tahu urutan yang kamu sampaikan, kamu udah tahu apa yang mau kamu bahas, sebelum kamu menyampaikan, kamu kan pasti ada observasi dulu kan, mungkin dengan membaca ataupun dengan latihan depan cermin. Ketika kamu sudah lakukan semua itu dengan mantap, ya Enjoy. hasilnya sih bakal lebih maksimal dibanding kamu nggak ada persiapan, nggak ada prepare. Seperti itu intinya. Pertama prepare, kedua latihan berbicara depan umum, sama prepare dengan materi ini. Itu kalau aku sih nggak perlu banyak-banyak soal kiat-kiat ya, karena pada dasarnya pendekatan orang tentang public speaking itu beda-beda. Terbentuk Dan berdasarkan itu referensinya pengalaman banyak ya. di YouTube, tergantung kalian lebih suka yang mana. Masalah bahasa tubuh, olah suara, deep voice. Deep voice itu kayak halo selamat malam, itu namanya deep voice. Itu tergantung kalian mau pakai yang mana. Suara dalam. Nah, tergantung kalian mau pakai yang mana, pendekatan apa yang pengen kalian pakai ketika public speaking. Itu banyak di YouTube. Cuma sih intinya aku dua yang paling penting itu. Kamu harus latihan berbicara di depan umum, dimulai dengan tongkrongan di ruang lingkup yang lebih kecil, sama kamu harus prepare sama materi kamu. Kalau kamu sudah melakukan dua hal itu, kamu bakal lebih mudah untuk delivery ke audiensnya sih. Sama membiasakan diri itu sih. Oke, ini masih lanjut nih ya, masih topik yang sama nih. Nah, Baik. biasanya kan efeknya itu menurut pandanganku nih lihat ya. Karena aku berkaca diri sendiri nih. Kenapa aku dulu waktu SMA misalnya kita dulu kan satu kelompok tuh biasanya, ya kan? Yap. Nah, biasanya kan yang lebih sering ngomong kan kayak kamu atau kamu lagi, ya kan? Mana ada? Tony, ya kan? Kamu. Ya, aku berani ngomong di SMA, nggak takut. Woi. Tapi aku kelas 10 masih takut lah. Kelas 11 aku mulai berani gitu kan. Semenjak kenal Ya, kalian. Nah, siap. dulu itu kenapa aku tuh nggak terlalu pandai ngomong gitu. Menurutku alasannya salah satunya adalah karena takut, aku salah. Benar. Feeling of rejection, takut akan penolakan, takut salah itu. Takut akan penolakan ya, takut salah gitu kan. Sama kayak nembak lah ibaratnya. Nembak cewek gitu. Ya itu Takut sih. duluan sebelum ditolak. Terus? Iya. Nah, hal-hal itu sih yang aku rasa jadi problem buat anak-anak juga saat mereka tampil itu mereka ngerasa kalau ngomong ini takut salah. Kayaknya salah. Takut salah. Kayaknya bakal salah tuh. Gimana sih ningkatin kepercayaan diri kita sampai kita benar-benar ternyata aku tuh ngomong sebenarnya aman-aman aja, nggak ada masalah aku ngomong asalkan yang aku ngomongin itu memang benar-benar yang ngomong gitu. Kadang nggak ngomong kasar, nggak ngomong jorok atau segala macamnya. Kan kalau selama kita ngomong pada teksnya aja yang benar pasti aman aja ya kan. Benar-benar. Tapi kenapa masih tetap aja bawaannya takut salah, hal-hal kayak gitu. Kamu pernah ngerasain nggak? Karena gini sih, benar-benar. Aku pernah ngalamin itu, dan sampai sekarang pun aku ngalamin itu. Intinya sih, ini aku jawab ya. Kita anggap ini, public speaking itu sebagai momok buat kita. Padahal ketika kita ditunjuk ada kesempatan untuk maju
karena kita anggap itu sebagai momok, kita pengen cepat itu buru-buru selesai. Kita pengen itu cepat selesai karena kita takut. Gimana caranya kita kesempatan kita untuk berbicara depan umum itu selesai gitu loh. Akhirnya apa? Kita buru-buru. Karena buru-buru tadi pada saat kita nggak tenang. Yang sebelumnya sudah kita rencanakan dengan matang tentang materi yang pengen kita sampaikan, poin-poin yang mana yang pengen kita sampaikan. Karena buru-buru tadi kita nggak ada yang lupa biasanya. Kalimat-kalimat apa yang pengen kita sampaikan kadang kita lupa gara-gara buru-buru tadi. Intinya sih lebih tenang aja, lebih tenang sih kalau aku pikir. Prepare. Kalau kamu lebih tenang, pada akhirnya kegagalan itu hilang. Oke lah, pada akhirnya kegagalan itu ada, maksudnya Nggak perfect. ada salah omong di situ atau misalnya lupa, itu pasti ada lah. Ya maksudnya seperti ini aja sih. Orang nggak terlalu fokus. Kalau aku pikir sih orang itu audiens itu nggak terlalu fokus dengan kegagalan kita. Satu kegagalan nggak terlalu fokus kok sebenarnya. Kecuali dari berapa menit kita berbicara di depan umum itu mayoritasnya emang salah. Berarti emang kitanya nggak mampu gitu loh. Betul. Emang kitanya nggak mampu. Tapi kalau cuma satu kegagalan, dua kegagalan, ya itu wajar. Padahalnya orang kembali ke poin yang pengen kita bahas kok, materi yang pengen kita bahas. Gitu. Dan kalau orang udah terbiasa dengan public speaking, dengan berbicara depan umum, ketika dia salah ngomong pun, dia bakal bisa membalikkan keadaan itu untuk kembali ngebuat audiensnya itu fokus gitu loh. Itu lebih lebih apa ya? Jam terbang. Ketika mereka sudah berpengalaman, ketika mereka ada salah kata, mereka cepat-cepat mengganti fokus penontonnya, entah dengan emang dia mengakui kesalahannya, mohon maaf salah, atau emang dengan dia menyampaikannya dengan materi yang lebih bagus gitu. Entah dengan joke, bisa apapun itulah, dia cepat bisa menutupin itu seolah dia nggak salah sebenarnya. Itu sih intinya, jangan terlalu buru-buru untuk selesai atau untuk menyelesaikan entah itu apa ya, presentasi ataupun ketika kamu berbicara depan umum itu jangan buru-buru untuk diselesaikan gitu loh. Hadapin aja sesuai dengan apa yang kalian persiapkan malamnya atau sebelumnya. Hadapin aja apa yang pengen kalian sampaikan, itu bakal lebih mudah kok daripada buru-buru pada akhirnya kita lupa apa yang pengen kita sampaikan. Oke. Itu sih. Lanjut Dot. Kenapa aku ngangkat tema speak up ya malam ini gitu, dan pendidikan tadi yang sedikit aja gitu kan, karena aku ngerasa kami kan, kamu tau lah aku lah dari kampung ya kan. Asik. Terus waktu ke kota, ke Grogol lah, ke tempat kalian atau pas aku Ke Jogja. Ya ke kuliah lagi. Jadi aku ngelihat kan di lingkungan itu orang-orang ini kok mudah banget untuk bergaul sama orang lain. Sementara aku tuh masih ada bawaan dalam diri itu, ini takut salah kalau gaul sama ini, takut salah ini, sehingga pergaulanku itu kan terbatasi awal-awalnya, belum terlalu terbuka gitu kalau berpikir. Nah, jadi aku tuh pengen ngajak anak-anak yang sekarang ini jangan seperti aku dulu gitu. Walaupun saya aku ngerti pelajaran, tapi aku nggak bisa mengeluarkan gitu apa yang udah kupahami, apa yang udah ada di pikiranku. Justru lebih cenderung kependam sendiri. Bukannya penting banget untuk bisa yang namanya ngeluarin pendapat, ya kan? Habis itu baik itu dengan tulisan atau berpendapat secara lisan ya. Nah, yang aku alami selama aku ngajar berapa tahun ya? 5 tahun. Iya. Ya, 5 tahun ini Ada yang 5 aku tahun. dapatin itu sebagian besar anak-anak itu di sekolah kami khususnya, ya di luar juga kebanyakannya. Halo putus-putus dia. Sorry. Kedengaran nggak udah? Udah. Nah, yang aku dapatin itu kebanyakan anak-anak itu tidak pandai dalam mempresentasikan dirinya, baik itu anak SMA, kadang anak mahasiswa juga. Padahal kan untuk seperti kamu yang pernah aku ingat sampai sekarang ya. Gara-gara yang ini. penting itu adalah pelajaran kehidupan. Iya nggak sih? Benar nggak ya kata Universitas kehidupan. Oh iya, universitas kehidupan. Jadi belajar tentang kehidupan itu jauh lebih penting gitu. Dan gimana kamu bisa dikenal banyak orang kalau kamu nggak berani mempresentasikan diri itu di hadapan orang. Nah, benar nggak sih? Benar. Nah itu ada pertanyaan. Itu pertanyaan atau gimana? Itu pertanyaan atau pernyataan? Jadi gini, sekarang ini kan supaya kita lebih aktif ya, ini anak-anak aku bisa persilahkan ya,
kalau kalian mau nanya sesuatu sama Dodi, silahkan tanya aja, klik di kolom komentar di sini. Jadi nggak Itu soalnya bisa aku jawab sedikit sih. Sorry ya aku ini. Sebenarnya soal pernyataan tadi itu sebenarnya ada hubungannya antara pendidikan formal dengan speak up ini gitu loh. Kalau maksudnya gini, seharusnya emang lembaga pendidikan itu emang lebih membiasakan anak muridnya untuk banyak forum-forum diskusi. Dengan dia banyak forum diskusi, dengan dia banyak kesempatan untuk berbicara di depan umum, di kelas misalnya, dia akan lebih mudah ke depannya untuk dia berbicara di masyarakat. Itu sih. Kalau emang di itu tadi institusi formal pendidikan kita itu terlalu fokus pada hafalan, padahal lupa pada presentasi gitu, lupa pada public speaking. Padahal mereka jangan selesai SMA, selesai kuliah pun orang-orang belum tentu bisa public speaking kok sebenarnya. Karena apa? Sedikit kesempatan mereka untuk dilatih itu. Kayak gitu. Seperti ini contohnya. Banyak, mungkin adalah beberapa kesempatan mereka di sekolah untuk public speaking, tapi banyak yang minder untuk menjadi pemateri. Banyak yang cuma sebatas pembuat materi, atau cuma sebatas ganti-ganti slide. Ya, Sony. Nah, kayak gitu. Dia nggak mau ngambil kesempatan untuk maju dengan menjadi pemateri gitu loh. Benar, pasti pernah. Nah, jadi intinya itu emang dimulai dari sekolah sih sebenarnya, lebih membiasakan anak didiknya, muridnya untuk public speaking, lebih speak up lah, seperti itu. Entah ngebuat forum. Ya, ini ada pertanyaan nih. Seberapa pengaruh speak up yang kamu lakuin dalam diri kamu? Oke. Aku mau tanya nih Pak, menurut Bang Dodi seberapa berpengaruh speak up buat dirinya? Intinya kayak gini. Speak up itu kan komunikasi nih. Iya. Kita nggak berbicara masalah public speaking, karena ini kan speak up ya. Segala bentuk keinginan kita itu dimulai dengan komunikasi. Aku pengen makan, aku harus komunikasi dengan penjualnya, Pak saya mau beli. Itu untuk hal yang lebih sederhana sih. Bahkan sampai untuk hal-hal yang ibaratnya aku pengen mempengaruhi orang itu gitu loh, supaya dia tunduk sama aku. Supaya dia tunduk dengan keinginan aku. Ya itulah, sekuat itulah pada akhirnya speak up itu berpengaruh sama aku. Itu intinya kalau aku jago untuk berbicara, ketika aku mampu untuk berbicara, padahal aku juga mampu meyakinkan orang itu untuk tunduk sama keinginan aku. Ngerti maksudku? Ketika aku berdebat, aku bisa ngalahkan dia. Ketika aku berdiskusi, aku bisa meyakinkan dia. Segala macam keinginan aku padahal lebih terpenuhi ketika aku mampu berbicara dengan baik dengan lawan bicara aku gitu. Kalau aku sudah kalah di situ, aku bakal kalah. Keinginanku nggak bakal terpenuhi. Itu sih seberapa pentingnya speak up buat aku. Nah, ada pertanyaan dari Mila ya. Bacain aja, atau kamu baca sendiri bisa? Gimana sih gambaran diri kakak dalam 5 tahun ke depan menurut diri kakak sendiri gitu? Punya anak. Pastinya aku sekarang ada di tahap. Sebelum kamu jawab nih, aku ngasih tahu sesuatu ya. Nanti, nanti kan aku nih punya hadiah nih buat 2 anak dari Marcel ini 10K gitu ya. Nanti itu apakah kamu kasih kuis atau kamu pilih pertanyaan yang bagus, itu kamu serahkan ke kamu, nanti kamu nentuin siapa yang dapat ya. Yang aku buat apa? Kamu boleh buat kuis atau buat pertanyaan ke anak-anak, nanti mereka jawab, atau kamu boleh pilih pertanyaan yang bagus menurut kamu juga boleh, serah kamu aja. Yang pasti nanti kamu harus pilih 2 orang untuk dapat hadiah dari acara kita nih. Oke, paham ya? Gitu. Paham. Bisa dijawab, Gimana sih gambaran diri kakak dalam 5 tahun ke depan menurut diri kakak sendiri gitu? Ini lebih ke pribadi ya sebenarnya, dan aku pikir ini nggak ada hubungannya dengan ini ya, dengan materi kita ya. Terlalu dalam 5 tahun ke depan, aku sekarang kerja di perusahaan swasta. Di 5 tahun ke depan aku ngerasa aku bakal jadi petingginya. Dan aku yakin itu karena aku selama ini baik-baik aja, performa aku juga baik-baik aja, aku nggak pernah berbuat aneh-aneh, belum pernah dapat teguran apapun. Aku rasa itu jadi nilai plus buat aku untuk menjadi petinggi di perusahaan tersebut di 5 tahun yang akan datang. Terus yang kedua, di 5 tahun yang akan datang
aku sudah punya anak. Amin. Nah kan. Anak banteng. Karena insya Allah tahun ini menikah. Alah. Serius. Dan maksudnya aku lebih jadi orang yang lebih dewasa aja sih. Aku pikir aku jadi orang yang lebih dewasa lagi dengan umurku yang sudah di angka 30-an. Aku lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan, lebih bersikap lah. Gitu sih dalam 5 tahun ke depan. Yang pastinya aku mulai diriku 5 tahun ke depan aku menjadi orang yang sukses di pekerjaan dan juga di keluarga. Oke. Keluarga, maksudnya Keluarga Cemara. Ya keluarga aku lah. Suara aku ada. Enggak, ya semuanya keluarga aku sebagai kepala keluarga sama keluarga di keluarga besar aku. Nah, ini kalau aku boleh ngobrol sama anak-anak. Sebenarnya Pak Jem tuh sebenarnya pengen ngangkat ya sama Bogi. Sebenarnya lebih pengennya awalnya kenapa yang ngangkat ya soal Sabar aja tuh. Nggak bisa ngomong. Tapi Doi bilang anak-anak tuh lebih paham persahabatan dibandingkan kita. Benar. Oh benar sih. Nah, Ya iyalah seperti ini. contoh Kita nggak perlu mengajarkan arti persahabatan lah buat anak SMA, anak SMP itu nggak perlu aku pikir karena mereka itu lebih paham tentang persahabatan, mereka lebih solid kok. Mereka lebih solid tentang itu dibanding kita yang sudah sebagian berkeluarga, sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Padahal ego kita muncul di situ untuk memenuhi keinginan pribadi kita dibanding persahabatan kita. Kita sibuk dengan keluarga, sibuk dengan pekerjaan. Padahal ketika ada masalah di teman kita anggap itu bukan sesuatu yang penting banget untuk kita selesaikan gitu. Itu manusiawi kok, sebenarnya manusiawi. Makanya ada istilah sih kalau persahabatan masa-masa SMA itu emang itu paling bagus, paling nggak bisa dilupakan karena emang di situ persahabatannya paling solid. Anak STM itu berantem segitu banyaknya karena memang persahabatan mereka solid. Tapi kamu nggak pernah ngeliat orang dewasa berkerumun jadi satu untuk berantem, nggak pernah. Karena persahabatan mereka udah kurang. betul. Gitu. Pertanyaan jadi lagi aku Pak, pikir nggak perlu kita ajarkan persahabatan. Ada dua itu. Kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan nih. Dari Cintia. Kak, gimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri untuk berbicara depan orang? Nah, tuh. Oke, aku tambahin ya, soalnya kayak gini. Itu tadi untuk berbicara depan umum kita itu tadi harus latihan, lebih sering latihan untuk berbicara depan umum sendiri gitu dengan orang-orang Cara bikin percaya diri. 1, 2, 3 orang. Terus ini sih paling penting itu adalah banyak baca, tambah wawasan. Ketika kita banyak baca, kita banyak wawasan, kita itu lebih mudah untuk berbicara di depan umum. Untuk ini ya, bukan nggak harus yang seperti seminar ya, karena seminar itu kan memang kita udah prepare dari awal gitu. Tapi kalau berbicara depan umum tanpa ada materi-materi khusus, ya udah itu cukup dengan berbaca aja. Banyakin baca, banyakin nonton hal-hal positif seperti berita. Drakor juga mungkin penting ya. Aku nggak tahu ya drakor itu penting banget apa enggak. Cuma menurutku, penting ya. Intinya banyakin baca. Pada akhirnya ketika kamu berbicara depan umum, kau nggak bakal kehabisan perkataan, kau nggak bakal kehabisan kata untuk terus-terusan masuk gitu. Kalau orang yang cuma sebatas ahli di matematika, ketika dia dihadapkan dengan obrolan tentang sejarah, mereka bakal buta gitu. Ketika orang ahli dengan politik dihadapkan dengan agama, mereka bakal buta. Tapi ketika kamu banyak baca untuk pengetahuan-pengetahuan umum, kau lebih mudah masuk, lebih mudah berbaur dengan semua golongan. Padahal berbicara depan umum itu jadi sesuatu yang lebih mudah. Seperti ini, kamu nggak tahu pembahasan orang, tapi kamu mencoba untuk speak up di situ. Ya nggak bakal nyambung, kamu pun nggak bakal pede. Ini apa komputer ya? Komputer, dan tiba-tiba ada ngebahas masalah masalah ekonomi misalnya, tentang hukum kekekalan ekonomi. Apa itu? Tahu nggak? Tahu kan? Tentang apa itu impor, apa itu ekspor, apa itu ekonomi makro, ekonomi mikro. Ketika ada orang berbicara seperti itu, kau nggak bakal bisa ikut campur, ikut berbicara ketika kamu nggak ada wawasan di situ. Intinya banyakin baca, itu paling penting buatku, banyakin baca. Dan salah satu kiat untuk banyakin baca itu dimulai hal sederhana sih. Kalau aku itu setiap hari aku wajib ngebaca 1 artikel.
artikel apapun itu gitu loh. Artikel yang cuma lewat di beranda Facebook, beranda Twitter, Instagram, itu aku baca, palingnya nambah wawasan. Nah, sama gitu. banyak ya pertanyaannya. Weh, mantap ini. Kita kamu dulu ya, siapa tahu pertanyaannya mirip-mirip gitu. Nggak masalah. Aku minum dulu ya. Boleh. Apa tantangan terbesar kakak hingga saat ini? Ini masih record ya? Adit merekam. Mik. Kita jawab satu-satu ya anak-anaknya. Kayaknya ada pertanyaan yang mirip gitu. Jadi nanti mungkin bisa dijawab. Mungkin kamu pilih dulu deh satu-satu pertanyaan. Itu apa tantangan terbesar kakak hingga saat ini? Kalau ini aku boleh jawab nggak? Tantangan terbesar Silakan. kamu saat ini aja. Ya, kamu mungkin lebih kenal diri aku sih. Iyalah, aku jauh lebih kenal kamu daripada Siap. Jadi gini, sebenarnya sifat manusia itu ada 3 memang sebenarnya. Menurut dirinya sendiri, menurut orang lain, sama sebenarnya. Dan ini sifat aku menurut Pak Jem ya. Oke, gimana? tantangan terbesar diri sampai saat ini adalah sepertinya dia masih susah buat yang namanya menemukan diri deh. Tidak mandiri. Enggak juga. Enggak maksudnya ya, mungkin itu pandangan kamu ya. Itu pandangan kamu. Itu mungkin pandangan kamu. Tapi menurut aku sih enggak juga, karena selama ini segala macam bentuk aktivitas sehari-hari aku itu emang aku lakukan dengan sendiri. Mulai dari hal sederhana seperti ya nyetrika baju, nyuci baju. Mandi. Bener kan? Mandi kan pasti sendiri, kecuali kita di jacuzzi ya, apa di tempat permandian umum ya. Maksudku aku semuanya bisa melakukan itu dengan sendiri sih sebenarnya. Gitu loh. Cuma ada hal-hal yang ibaratnya aku nggak bisa lakukan sendiri. Ya pasti ada lah, namanya juga zone politikon kan. Tahu kan zone politikon apa? Tahu. Nah tahu. Nah, maksudnya kita nggak mungkin selalu bisa mengandalkan diri sendiri. Kita pasti butuh bantuan orang lain juga sih. Cuma tantangan terbesar aku itu apa ya? Aku itu orangnya nih. Egoku itu lumayan tinggi sih. Aku itu selalu harus jadi yang terdepan. Oke, dari SMA ya sekarang. Dan ketika aku gagal mendapatkan itu jadi pukulan terbesar buat aku gitu. Pusingnya 2 bulan. Itu lumayan hancurin aku untuk di beberapa saat. Cuma aku anggap itu sebagai poin plusku juga sih. Jadi pindah aja, positif juga aku. Jadi pindah aja. Positif aku. Biar bisa ngobrol. Ego gitu ya. Ego itu nggak bisa. Aku itu nggak mau kalah orangnya sebenarnya. Makanya kita bisa teman akrab gitu sekarang itu ya gara-gara Karena kamu orangnya mau mengalah. kalah terus banget. Luffy ya, Bu. Itu sih aku tuh orangnya nggak mau kalah. Aku orangnya nggak mau kalah. Pada dirinya dengan tapi itu aku anggap bukan cuma tantangan, tapi juga perlu keuntungan buat aku sih. Dengan aku nggak mau kalah, padahal aku mempersiapkan diri aku untuk Selalu ini lebih kuat lagi, entah dengan wawasan, entah dengan ini, data. dengan apapun itu. Aku harus selalu jadi yang pertama. Itu. Aku nggak suka ada di nomor 2 itu semuanya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini kayaknya bisa digabung psikologi public speaking depan umum, mungkin bisa digabung sama kita udah berani tampil tapi kita udah latihan juga tetap gugup. Kalau misalnya Kak nih sudah percaya diri depan umum, mau berbicara, tiba-tiba panas dingin gitu, mau berbicara depan umum. Sebenarnya ini namanya kalimat kontradiktif ya. Asik. Tahu kan? Asik. Bener kan? Iya betul. Ini kan ada 2 premis nih. Pertama, kalau misalnya nih Kak sudah percaya diri, itu percaya diri itu poinnya. Tiba-tiba panas dingin gitu berbicara umum, berarti kan sebenarnya kamu nggak pede dari awal. Kalau kamu percaya diri dari awal, kamu udah ini sih, Udah bisa handle. udah bisa handle semua permasalahan di kedepannya. Jadi karena mungkin kamu hanya Prepare. mencoba untuk kamu mencoba untuk mensugesti diri kamu, wah aku sudah pede. Ternyata pas depan umum blank semuanya, seperti itu kan. Betul. Sebentar, mana sih ini? HP ku kok mati-mati ya? Oh, santai. Masuk. Ini kan ini udah umum ya pertanyaannya, maksudnya banyak mirip-mirip aja.
Intinya gini, maksudnya itu tadi yang 3 Rahma ya. Intinya matangkan dulu materimu, latih dulu diri kamu depan cermin. Latih dulu diri kamu depan cermin. Kalau kamu sudah ngerasa semua tantangan, ketakutan kamu itu udah hilang ya, itu kamu baru menyimpulkan dirimu percaya diri. Santai. Iya, itu ada sih satu temanku itu mungkin kalian udah pernah dengar juga sih bahwa kalau mau public speaking itu awal-awal kamu nggak boleh ngeliat orang, kamu nggak boleh ngeliat mata orang, kamu nggak boleh ngeliat siapa di depanmu gitu loh. Biarkan dulu kamu menguasai panggung sampai akhirnya kamu bisa ngeliat mata mereka gitu loh. Betul. Jadi fokus aja dulu dengan persiapan kamu, perkenalan diri kamu, apa yang pengen kamu sampaikan. Ketika kamu sudah menguasai panggung, baru kamu berani untuk ngeliat mereka. Jangan pernah ngeliat mereka duluan ketika kamu belum pede. Karena kamu pasti tahu itu bahwa ketika kamu baru naik panggung, baru mau berbicara, semua mata itu tertuju ke kamu gitu loh. Jadi hindari kontak mata itu dulu sebelum kamu ngerasa udah kuat untuk itu. Betul. Itu sih. Jadi kembali lagi ke hal pertama, ya udah kamu harus matangkan dulu materimu sama lebih sering berlatih public speaking. Jangan pernah deh berpikir bahwa kamu bisa public speaking ketika kamu nggak pernah berbicara di depan umum lebih sering. Itu sih. Jangan pernah merasa diri udah jago public speaking ketika kamu sendiri belum pernah berbicara banyak di depan umum, entah itu depan teman-temanmu ataupun di tongkrongan kamu lah. Jangan pernah menyebutkan diri sudah jago kalau belum bisa di situ. Seperti itu. Oke. Ini ada hal yang menarik. Ita Haikan ini ya. Iya boleh. Wih. Kita bahas satu aja sih. Maksudnya gini, jangan sampai nanti ada yang ngerasa aku kok nggak dibahas ya. Oh, siap. Aku punya banyak waktu untuk berbicara kok gitu. Aku juga sudah izin sama pacar aku untuk Ini. Oh, bener kan? jadi Bener kan? Prepare. jadi siapa Ita Haikani. Dia mau nanya langsung kayak ini. Ya, silakan Kak. Kalau nggak ngomong. Kenapa? Ini kayaknya Itanya mau nanya langsung deh. Kayaknya nah, tadi. Oke, siap. Halo? Coba anak-anak nanya langsung aja Ini Ita udah hidupin mic. supaya bisa minta tanya atau ini yang waktunya. Halo? Ya. Iya. Nah, Biar ngobrol. silakan apa yang mau ditanya. Silakan Ita Haikani. Malu. Berarti belum bisa berpublic speaking dong. Intinya gini loh sebenarnya. Gini loh. Loh, menurutmu Steve Jobs itu mempresentasikan Apple, mereka kenal semua dengan wartawan di depan itu? Enggak. Enggak. Kenapa dia bisa pede menyampaikan apa yang disampaikan? Karena dia udah tahu apa yang pengen disampaikan gitu. Dia tuh nggak tahu siapa yang di depannya dia, dari wartawan mana, dari TV mana, media apa. Yang penting dia udah ngomong, dan itu diliput sama dunia kan. Steve Jobs itu nggak jago-jago banget kok ngomong sebenarnya. Tapi dia paham materinya apa yang pengen dia sampaikan gitu. Yang jago ngomong itu ya Mario Teguh. Tapi nggak suka dia. Jago ngomong. Jago ngomong dia. Sarkasme. Iya, kenapa tadi Ita kan? Silakan. Ayo. Jangan malu-malu. Ayo Kak. Jadi Kak, saya itu suka yang kayak misalnya ngomong gitu depan orang. Tapi biasanya saya ini juga masih grogi, padahal biasanya saya ini sudah prepare malam-malam atau enggak jauh hari gitu, saya coba cermin gitu kan, belajar public speaking biar nanti itu jatuhnya pas hari haknya nggak malu, nggak ini. Tapi biasanya Ini sih cuman
cuman pas hari H-nya itu ya nggak terlalu banyak yang bukannya apa ya nggak terlalu banyak salah sedikit gitu. Ngerti. Pernah dengar ini nggak sih? James Watt. Tahu James Watt kan? Tahu Shawn Mendes. Thomas Alva Edison? Tahu. Kagak. Nggak tahu. Thomas. Lampu. Gitu, Mas Yogi. Penemu bola. Dia tuh berhasil itu menurutmu dia harus melakukan berapa kali percobaan untuk bisa sampai ke tahap dia bisa menemukan lampu? Asik. Ribuan kali. Jadi Cristiano Ronaldo dia latihan terus kok tiap hari gitu loh, sampai dia posting di Instagramnya kan selalu latihan. Main bola tiap hari latihan. Senin sampai Jumat mereka latihan. Intinya kembali lagi bahwa jangan pernah ngerasa cukup dengan latihan sih kalau gue pikir. Kalau masih jangan pernah ngerasa bahwa oh aku sudah yakin, oke itu cuma sebatas itu bias, itu namanya bias. Itu sebatas mensugesti diri sendiri aja bahwa oh, aku sudah yakin udah bisa. Tapi ketika kita emang nggak cukup latihan, nggak banyak latihan, ya pasti Lebih hancur lagi. Hancur, pasti amburadul nih nanti pada saat hari pasti amburadul. Jadi intinya latihan aja. Kalau di awal-awal Wajar ya biasa aja sih kalau padanya gagal. Bukan gagal sih, maksudnya nggak maksimal. Padahal kalau kamu emang katamu kamu suka berpublic speaking, padahal kamu memupuk keinginan kamu itu untuk banyak hal, ngelakuin banyak hal, membaca buku, nonton orang-orang yang suka public speaking. Betul. Kamu coba deh nonton. Kamu tahu Panji Pragiwaksono nggak? Enggak. Raditya Dika dia tahu mungkin. Kita tuh harus punya banyak referensi untuk bisa public speaking sebenarnya. Ketika kita nggak punya banyak referensi, itu namanya ngapal. Nah, betul. Ya. Kita harus banyak referensi. Dari mana caranya kita punya banyak referensi? Ya kita harus banyak baca buku, banyak baca blog, banyak baca artikel, banyak nonton hal-hal positif yang terkait wawasan. Banyak kita tuh lebih asik buat ngobrol. Kamu pernah nggak sih ngeliat orang ngobrol? Jokowi, presiden pilihanku itu. itu dia nggak jago public speaking, dia tuh tekstual. Padahalnya ketika dia menyampaikan itu, dia tuh orang biasa aja sebenarnya. Kamu tahu Soekarno? Tahu. Pasti tahu kan? Itu orang dia tuh berapi-api kan, gitu. Dia berapi-api, karena dia itu orang pintar, dia banyak referensi. Banyak orang ngerasa bahwa oh ini luar biasa nih orang ini pidatonya. Dia kan kayaknya bisa menggerakkan rakyat Indonesia kan karena pidatonya yang berapi-api kan. Intinya kamu harus banyakin referensi. Itu kunci. Banyakin latihan dan referensi. Kalau dua itu kamu sudah kamu sudah penuhin. Aku juga ngerasa belum di tahap itu gitu. Aku juga masih dalam berproses itu kok. Ketika kita sudah banyak baca buku, sudah banyak membaca dan banyak latihan, padahal public speaking itu jadi ini kok. Dan ini sih ambil setiap ada kesempatan untuk berpublic speaking, kamu ambil itu. Ambil andil. Jangan cuma latihan terus, nanti kayak anak SMA yang main futsal terus tapi nggak pernah lomba gitu loh. Nah, Ketika dia lomba dia gugup, nggak bisa nyetak gol. betul itu. Mantap analoginya. Betul. Jadi kalau ada emang nanti kesempatan, kamu kan bilangnya suka berpublic speaking kan? Ya kamu ketika ada kesempatan itu kamu ambil. Ayo minggu depan misalnya ada materi tentang ini, kamu langsung ambil. Itu luar biasa penting loh ya. Kamu kelas berapa sekarang? 11. Kelas 2. Naik kelas 3. Ada rencana untuk ini enggak? Nikah. Ada rencana untuk kuliah nggak? Ada, Pasti. Dan ketika kamu emang suka berpublic speaking, berarti kamu soalnya orang yang kritis. Dan kemampuan public speaking kamu nanti itu sangat penting di saat kuliah. Ketika kamu presentasi, ketika kamu menjadi aktivis, intinya itu penting banget. Makanya kamu harus perkuat itu.
apa tadi, kemampuan public speaking kamu sebelum kamu terjun ke bangku kuliah. Karena orang pintar tapi dia nggak bisa menjelaskan itu ya percuma, itu namanya cuma kutu buku. Tapi kalau dia bisa menjelaskan semua apa yang disampaikan, kamu bisa meyakinkan ratusan orang di kampus, meyakinkan dosen kamu, ya kamu bakal lebih mudah untuk mencapai tujuanmu sih. Intinya kamu pupuk aja terus keinginan berpublic speaking kamu itu dengan banyak baca buku, banyak latihan, dan setiap ada kesempatan untuk public speaking berbicara depan umum, kamu ambil aja terus. Siap, Kak. Ya. Ya, Dot, aku sebenarnya mau nanya, Dot. Tapi kita akan lihat ya. Tapi Ari mau nanya duluan. Jadi silakan Ari tanya dulu deh sebelum lagi. Habis itu Fajen punya 2 pertanyaan. Asik. Well, silakan Ri. Ayo, Ri. Suaramu gema, Dit. Saya nih bang, saya nih bang. Siapa ini? Asari kah? Iya. Shirley. Seri, oh ya. Tak matiin mic-nya tak. Nggak apa-apa. Dia juga cuma ketawa kok. Kadang ketawanya dia enak kok gitu. Ri, gas Ri. Jangan bikin malu Pak Jem. Ditekan. Ayo. Kita ada Asari. Ri, silakan ada yang mau sampaikan. Oke deh, Dot. Jadi sebelum Ari kembali ke orang ya, jadi aku mau nanya. Aku lihat anak-anak nih sekarang ya, mereka itu jujur aja nih, kalau aku malas baca, Dot. Ya. Minat baca orang Indonesia kan rendah tuh, nggak benar nggak? Ya emang ya salah satu paling rendah minat baca Indonesia itu emang apa? Minat baca Indonesia itu salah satu rendah di dunia. Nah, padahal penting banget kita punya referensi saya bacaan, karena yang ngebedain referensi bacaan, buku, atau kita cuma ambil referensi dari pendapat orang yang kita pakai lagi kan, itu kan bukan sebuah referensi yang bisa bertanggung jawab. Lagi bisa cuma Benar. perkataan orang atau apa yang ketemu di jalan kan kita pakai perkataannya gitu kan. Kalau kita baca buku referensinya kan lebih bisa kita bertanggung jawab. Tapi aku lihat anak-anak kebanyakannya itu jujur aja agak minat baca itu rendah, mayoritas gitu. Dan kamu sendiri nih ngerasa gimana sih kok bisa jadi lebih banyak baca atau jadi lebih banyak tahu sesuatu. Assalamualaikum. Kalian tanya dulu. Ada suara nggak bang? Ada. Waalaikumsalam. Wifi saya dimatiin tadi bang. Oh, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum mulai saya mau perkenalan diri dulu. Siap. Nama saya Ahmad Azhari Rosyad. Jadi gini loh bang. Saya ini kan termasuk orangnya kayak nggak tahu malu gitu. Kalau di depan teman saya kalau tentang public speaking, saya terus yang ditunjuk. Kayak gini loh bang. Kalau di depan yang dikenal tuh pasti kita kayak suka gitu dengan perkataan kita bang. Tapi kalau orang-orang nggak dikenal tuh mukanya kayak apa gitu, jelek betul di pandangan. Oke. Ngerti. Kenapa gitu bang? Udah. Oke, ngerti aku. Jadi intinya seperti ini. Kamu mungkin pernah lucu di tongkronganmu tapi nggak lucu di orang lain, begitu ya? Ya betul bang. Ya. Kayak gitu. Masuk akal di tongkronganmu tapi nggak masuk akal di orang lain. Ya betul bang. Nah, jadi itu sebenarnya sih lebih ke ini, audiens. Itu bukan lagi tentang kita tapi tentang audiens. Kamu harus tahu dulu siapa yang pengen kamu ajakin ngobrol ini. Usia berapa? Ya betul itu bang. Jangan pernah kamu hantam. Orang itu perbedaan apa itu, perasaannya beda-beda. Beda Iya, benar. referensi. Gini, kenapa Mario Teguh dia pakai deep voice? Ya. Salam super, misalnya begitu kan? Karena dia tahu bahwa audiensnya dia itu adalah orang-orang yang emang punya wawasan lebih tinggi.
entah itu orang perusahaan atau apa, dia ngerasa bahwa oh dengan aku deep voice, dengan aku bersahaja, orang bakal lebih mudah untuk menerima Perkataannya. itu lebih ke delivery sih, itu lebih ke itu bukan lagi soal materi ya, karena aku rasa kalau materi itu langsung di poin lain gitu. teknik panggung sih. Ini lebih ke benar teknik panggung. Jadi intinya kamu harus pahami dulu siapa audiensmu, siapa dulu pendengarmu sebelum kamu ini, jangan pernah kamu hantam rata gitu loh. Kamu pemain Mobile Legends gak sih? Lain main FF saya bang. Oh FF susah yang Nggak nggak ada ada pintunya pintu. tuh ya? Yang nggak ada pintu. Iya. Alhamdulillah bang. Tapi lanjut. Intinya ini kamu harus paham dulu gitu. Kamu nggak bisa Panji Pragiwaksono atau siapapun itu yang Raditya Dika. Kenapa dia selalu menyampaikan tentang cinta-cinta? Kamu tahu stand up comedy kan? Tahu bang. Dia tuh mereka udah paham audiensnya siapa gitu. Oh Raditya Dika dia suka audiensnya adalah orang yang suka galau. Berarti dia ngedeliverynya dengan Hal-hal yang berbau galau. dengan hal yang berbau galau juga. Bucin-bucin gitu. Yang dekat. Benar. Jadi kalau kamu nggak tahu siapa audiensmu, kau nggak bakal bisa meyakinkan mereka. Intinya kamu Gimana harus paham cara dulu. yakinkannya gitu bang? Biar tahu apa perasaan yang suka gitu. Jadi aku coba teruskan pertanyaan. Wih. Oke. Jadi maksudnya Arif, bagaimana kita tahu kadang-kadang Mantul suaranya. Iya mantul bang. Nah, kadang kan dalam satu situasi itu kita nggak tahu ada audiens tiba-tiba deh misalnya kita kan Benar. nggak bisa selalu prepare kan misalnya ini nanti aku audiensnya kayak gimana ya ini audiensnya Karena audiens sudah bisa kita tentuin. tiba-tiba kita udah siapin Oke, ngerti. Oke, lanjut. Jadi ini kamu kita bicara soal formal dulu seperti seminar atau cuma sebatas bercanda nih? yang biasa aja lah bang. Yang ini pada dasarnya kita punya punya kemampuan untuk observasi kok. Ketika kita berbicara sebagai seminar ataupun presentasi di depan kelas, kita udah tahu kok siapa orang-orangnya gitu. Kamu dipanggil untuk seminar, kamu udah tahu oh ini seminar tentang COVID-19. Ya. Berarti orang-orang yang hadir di situ adalah orang-orang yang peduli dengan kesehatan. Betul. Orang-orang yang peduli dengan atau mungkin orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan. Jadi ya kamu bakal udah mengobservasi bahwa oh orang-orang ini adalah orang seperti ini. Berarti aku nggak boleh berbicara tentang miras, tentang kebiasaan-kebiasaan merokok atau segala macamnya. Ketika aku melakukan menyampaikan sesuatu yang nggak di luar minat mereka pasti nggak bakal senang. Betul. Intinya kita tuh selalu punya observasi kok gitu. Kamu bilang seperti ini. Nanti kalau tiba-tiba aku disuruh public speaking, sebelum kamu naik panggung itu sebenarnya kamu punya banyak waktu untuk observasi kok. Oh, orang ini suka seperti ini, orang ini suka seperti ini. Nanti aku ngomong ini Aku ngomong ini. Nah itu kembali lagi kayak ini sih. Ketika kamu yang baru mulai public speaking, kok nggak bakal bisa emang untuk ke tahap itu. Pengalaman sih yang bentuk. Emang harus pengalaman. Observasi itu penting kok. Observasi itu penting. Kita harus tahu dulu audiens kita siapa, baru kita tahu apa yang pengen kita sampaikan. Kalau kita nggak tahu audiens kita siapa, kita harus tahu minatnya dulu gitu. Makanya aku bilang tadi, pendekatannya kayak candaan tongkrongan. Karena kamu beda tongkrongan dengan orang itu, kamu nggak bisa pakai candaan tongkronganmu di tongkrongan itu. Pasti dibilang apaan sih? Betul. Jadi kamu harus paham dulu mereka. Harus observasi. Itu yang pertama. Kedua, kau harus punya reputasi. Itu ya penting. Betul. Kalau kau punya reputasi tanpa kamu observasi orang-orang itu udah fokus ke kamu. Contohnya siapa? Sadri. Siapa yang kenal Sadri? Steve Jobs lah misalnya. Sopian bang. Siapa itu dia? Steve Jobs dia tuh nggak tahu di situ siapa aja gitu loh. Tapi dia karena dia tuh punya reputasi yang bagus, akhirnya dia didengarkan orang.
Kamu tahu Stephen Hawking? Yang iya Siapa, siapa? betul. Yang pakai Iya Stephen betul Hawking. sekali. Iya betul sekali. Stephen Hawking. Oh Ah. iya iya iya. Yang pakai Tahu, kursi tahu, roda tahu. itu. Yang ahli Tahu. kimia, kimia lagi fisika, astrofisik. Tahu bang, tahu bang. Orang terpaku semua ke dia. Apalagi kalau dia bahas tentang black hole atau fisika kuantum. MC kuadrat itu. Dia ngebahas orang-orang semua bakal terpukau karena apa? Dia punya reputasi. Itu bukan lagi masalah kemampuan public speaking, dia lo nggak bisa berbicara. Reputasi sih. Iya sih, betul. Reputasi. Kalau kamu sudah punya reputasi, kau bakal ini. Kamu pernah lihat nggak sih? Mohon maaf nih ya, misalnya ada keluarganya seperti ini, anggota dewan. Ya. Anggota dewan itu diolok-olok, diomongin ketika dia nggak ada kan. Betul. Ketika dia public speaking di depan orang, meskipun dia nggak punya kemampuan berbicara yang bagus, karena dia punya reputasi sebagai tokoh, orang dengerin. Nggak bacot. Berarti selain kamu bangun kemampuan kamu harus bangun reputasi diri kamu gitu. Wih. Ya bang, betul. Benar kan? Benar. Keren. Kalau kamu ibaratnya suka bolos nih, terus kamu berbicara tentang disiplin, ya orang nggak mau dengerin karena bereputasi. betul sekali. Benar. Itu sih kalau menurutku seperti itu. Asik. Oh ya, makasih bang. Ya sama-sama. Ada lagi nih. Saya matiin mic dulu. Silakan. Oke, Neil, silakan tanya. Untuk Itu Mila. Nah, sebentar. Kita ini dulu ya, intermezzo dulu ya. Ya. Sayang kok Mali itu Yogi itu suka sama siapa dia di situ? Tadi gitu lewat. Oh, sudah lewat ya. Sorry. Oh, terlalu banyak ya, sudah jauh banget ke bawah ya. Terus? Mila mau nanya. Ya, Mila bisa hidupin voice-nya. Oh, oke. Oh, aku tahu ini kalau dia nggak ada suaranya. Waktu dia install Discord, perizinan untuk akses mic-nya nggak dihidupin, nggak diizinin. Kebanyakan seperti itu. Dia sih yang itu ya. Yang perizinan Akses itu. izin hak akses. Oh jadi Mila kalau kamu ngomong atau ada suaranya tetap ketik aja di kolom pertanyaan. Yang lain ada? Yang lain ada yang langsung lah jadi Firly, Ardi. BTW soal reputasi juga. betul. Itu sih yang luput dari aku. Oi. Ada Reputasi. nggak ada. Perizinan Discordmu untuk limit nggak kamu itu? Istri mungkin mau nanya. Put, silakan Put, Tanya nanya Put. aja gak usah ini. Di ketik aja. Diketik boleh sambil. Oke Dot, jadi ini Dot. Jadi aku sekarang sambil nunggu pertanyaan. Ya. Ini apa? Dia voice back gitu, istilahnya apa namanya, dia kembali gitu loh suaramu. Itu gara-gara Adit juga. Mantul ya. Enggak kok sudah. Ini kok aku ya. Echo itu loh, Eko itu loh. Sekarang enggak kan? Udah enggak? Nah, jadi Dot ambil nunggu pertanyaan-pertanyaan. Ini kamu mau ngasih pertanyaan nggak buat anak-anak atau kamu mau ngasih sesuatu apa gitu misalnya tantangan atau apa gitu misalnya Challenge. nanti kamu punya hadiah buat mereka gitu. Ntar dulu ya, aku juga masih nggak kepikiran karena ini nggak aku lupa ternyata ada hal seperti ini gitu loh. Aku jangan sampai aku ngebuat sesuatu kuis yang nggak objektif. Aku harus ini Nah, harus ngebuat kuis yang benar-benar inilah. Ya, nah ini tadi aku kepikiran ini Dot. Tadi itu kan kenapa podcast ini ada ya? Ini kita ngobrol. Kenapa podcast ini ada? oh wah, Sekarang kan belajar di rumah. bingung. Guru-guru kebanyakan kan ngasih tugas ke A gitu. Aku pakai learning. Nah, menurut aku anak-anak tuh banyaknya jenuh gitu belajar kayak gitu. Ya. Juga jenuh gitu.
Ita mau nanya lagi nih. Karena ini bentar sorry aku potong ya. Mau nanya apa aja deh, mau nanya apa aja. Padahalnya ketika emang ini di luar Koridor tema yang kita ini obrolin nggak masalah. Kadang obrolan kita tuh kaku. apa ya? Akhirnya nanti jadi lebih bagus juga kok gitu loh. Nanti ada hal yang berguna juga yang kita sampaikan. Nggak harus strike dengan tema kita, nggak usah gitu loh. Jadi mau nanya apa aja silakan. Karena belajar itu kita nggak harus ini, maksudku siapa tahu nanti dengan kita ngobrol seperti ini ada ilmu baru kan. Entah itu aku yang dapat ilmu atau kalian kan. Oke, jadi Tanya apa aja. anak-anak boleh nanya apa aja, boleh lewat voice, kalau bukan voice silakan aktifkan voice-nya, boleh lewat apa namanya, lewat chat silakan. Tadi lanjut tadi gimana? Tahu tadi silakan kalian mau nanya apa aja, boleh tentang bullshit, boleh tentang apa aja, boleh tentang persahabatan kalian. Aku tuh bucin juga orang. Parah. Aku tuh bucin. Malu sama suara kalau aku. Enggak. Bucin itu seru loh. Bucin itu seru. Karena Betul, gini loh. betul. Bucin itu sebenarnya Ungkapin rasa itu sayang. cara kita untuk membuktikan bahwa aku itu lebih sayang daripada kamu Orang dibanding lain. kamu sayang aku. Betul. Betul itu, betul. Bener, Jo. Itu prinsip hidupku gitu juga sih. Mana aku Kadang kita tunjukin. jujur loh. Kita sama pacar itu kadang kompetisi loh. Siapa sih yang lebih sayang, aku ke kamu atau kamu ke aku? Karena bucin. Serius, aku juga panjang nih Milaro. Baca dulu Milaro Hanati. Jadi Milaro ya. Jadi itu saya pernah jadi MC dan lain sebagainya, tapi tanpa latihan sama sekali langsung secara tiba-tiba. Menurut saya itu biasa aja, saya pede aja gitu, ada kenalan banyak. Tapi kenapa kalau misalnya nih kayak diajak Bang Jam sosialisasi kemarin, saya itu udah latihan, udah paham materi, tapi pas saya menunggu gue habis sosialisasi saya langsung nyesel gitu gara-gara nggak bisa ngomong apa-apa. Gini, MC itu dia lebih ke hal-hal Prosedur dia. asik, Struktural asik. ya. Nah, dia tuh lebih asik sih, bicara asik gitu loh. MC ulang tahun, MC ini, dia tuh cuma sebatas hal umum dia sampaikan. Dan ada teks. Beda halnya ketika kamu menjadi pemateri atau sosialisasi, itu ada hal yang emang kamu sampaikan di situ. Jangan pernah berpikir seperti ini. Kamu paham materi, jangan pernah kamu bakal selamat besoknya. Kamu harus cari materi-materi pendukung untuk Jaga-jaga, backup. jaga-jaga. Karena ketika kita sosialisasi, pertanyaan masyarakat itu luar biasa luas. Luar biasa luas. Dan apa ya? Jangan cuma karena kamu berpikir bahwa aku sudah paham materi yang ada di slide atau di buku dan aku udah pede dengan itu, enggak, jangan pernah berpikir seperti itu. Karena itu tadi itu lagi jadinya textbook gitu, apa tekstual banget. Kita tuh itulah pendidikan Indonesia seperti itu. Kita udah ngerasa mampu ketika kita udah hafal, padahal enggak. Kamu harus cari banyak referensi lagi untuk bisa, oh gini Pak, oh ya Mas, saya mau bahas tentang COVID nih. Tapi kenapa ya, apa ya bedanya flu sama ini ya, sama COVID ini? Ketika kamu cuma mengacu ke COVID, kamu nggak Gejala flu nggak dibaca. mempelajari flu-flu yang lain, atau kamu mempelajari apa itu Black Death, apa itu flu Spanyol, atau flu influenza. Itu kan beda-beda semua nih flu, itu dan semuanya itu pandemi. Anggaplah seperti itu ya. Dan orang ketika kamu bisa menjelaskannya, orang bakal lebih mudah ini, lebih mudah apa ya, lebih mudah menerima apa yang kamu sampaikan. Kalau kamu main Mobile Legends, ketika skill kamu semua cooldown, kamu cuma punya satu skill kamu cuma materi yang kamu baca itu, ya kok nggak bakal bisa menang. Tapi kalau kamu punya skill 2 untuk backup, skill ulti untuk membunuh musuh, Ada flicker. ada flicker, itu tadi flicker, skill 2 untuk lari atau ulti, itulah kamu dapatin dari banyakin referensi. Itu sih kalau menurutku kayak gitu. Karena aku nggak pernah ngerasa cukup dengan aku hafal materiku aja. Itu sih, semoga terjawab ya. Rudi, boleh Rud kalau mau nanya Rud? Hidupin aja mic-nya. Langsung ditanyakan boleh, lewat typing boleh juga.
Weh, Dodi ini mantap. Apa ya skill baru yang aku dapatin dari pekerjaan aku sekarang itu kerjanya Endorse. sebagai enggak itu Endorsement. skill baru apa yang kakak dapatin dari pekerjaan kakak sendiri. Aku itu kerja di leasing. Aku sebagai collection remedial kolektor, bukan ini ya, bukan penagih utang kayak di jalan itu, bukan seperti itu. Klarifikasi. Dan skill baru yang aku dapatin ya tadi itu juga public speaking. Terasa lah. Dan aku apa ya? Aku dituntut untuk meyakinkan orang itu supaya dia menjalankan kewajiban pembayarannya. Skill itu yang aku dapatkan adalah skill mempengaruhi orang lain. Gimana caranya aku bisa mempengaruhi orang lain itu adalah, kamu pernah baca ini nggak sih? The Art of War, teori Sun Tzu, Radcliffe, film Radcliffe, yang 3 kerajaan Cina itu loh. Ini PS2 yang Dynasty Warrior. Nah, itu tahu. Itu udah tahu aku. paham Itu kan? tahu itu. Jadi di salah satu toko itu aku lupa, tapi di toko itu bukan itu namanya, itu Sun Tzu. Sun Tzu itu dia pernah buat buku, itu dipakai sampai sekarang ribuan tahun, namanya Seni Berperang. Ada satu kutipannya dia situ adalah, kenali musuhmu, kenali dirimu sendiri, kenali medan pertempuranmu, maka kamu akan memenangkan 1000 pertempuran. Benar, emang benar. Ya, kemampuan yang aku dapatkan adalah, aku harus memahami dulu siapa diri aku, memahami dulu di mana aku berdiri di situ, di rumah customer. Aku harus paham dulu siapa orang itu gitu loh. Oh, orang ini orangnya humoris, berarti aku nggak boleh terlalu kaku. Oh, orang ini orangnya butuh dihormatin, ya udah aku harus lebih menunduk. Orang ini kaku. Orang ini nggak mau kalah, ya udah aku mengalah. Gitu loh. Ketika aku sudah mentabulasi, mau mengobservasi semua itu, aku udah tahu apa yang aku bicarakan gitu. Oh, orang ini aku harus pupuk terus egonya supaya dia mau menuruti keinginan aku. Mentabulasi. Gitu sih. Hah? Enggak, masa sih observasi itu susah? Observasi itu pengamatan. Mentabulasi. Observasi itu mengumpulkan. Sorry. Enggak, itulah pentingnya kalian download KBBI. Serius, itu penting KBBI. Iya benar. KBBI itu penting loh untuk kita download. Bukan cuma Diksi. Google Translate yang harus kalian akses, tapi juga KBBI. Aku download KBBI, ya fungsinya buat itu. Kosakata. Kenapa penting istilah itu penting? Itu membuat kita meyakinkan orang, oh orang ini berwawasan. Padahal nggak juga. Kamu pernah nggak sih debat sama orang? Ketika kamu menggunakan bahasa-bahasa sederhana, dia bisa lancar membalikannya. Iya. Tapi ketika kamu pakai istilah-istilah ilmiah, dia bingung. Padahal itu sebenarnya cara untuk ngancurin pertahanan dia aja supaya dia ngalah ke kita. Seru loh. Ya, kalau dia ngerti, berarti kamu harus punya kemampuan wawasan lebih luas lagi. Baca terus. Betul. Aku tuh setiap bulan aku beli buku. Anjay, lamanya aku dengar kata itu. Tabulatif. Setiap bulan aku beli buku. Fungsinya bukan aku buat ngerasa aku sombong, enggak. Aku ngerasa aku belum cukup untuk tahu semuanya gitu. Ini mantap nih pertanyaan nih. Kita coba jawab pertanyaan Arti dulu deh. Kunci untuk menghadapi audiens. Kunci untuk menghadapi audiens. Ya kayak tadi sih, prepare. Ya sama, intinya ini. Baca observasi buku. itu kamu harus ngamatin dulu. Kalau ini nih, kalau kamu diundang untuk perusahaan, kamu kan harus lebih formal dong menyampaikannya. Meskipun adalah selentingan-selentingan cuma buat nge-refresh otak mereka dengan candaan. Tapi ketika kamu mencoba untuk audiens kamu adalah anak SMA, kamu nggak boleh terlalu pakai bahasa-bahasa formal yang kaku banget, ngantuk. Ya tau lah kamu guru-guru, aku yakin ada guru kaku banget kayak sedotan. Sedotan kaku. Tahu kan sedotan kan kaku banget kan? Kan pasti ngantuk gitu loh. Dibanding kalian belajar sama
pajem yang lebih Atraktif, asik, atraktif. atau so asik. Menurutku itu lebih enak gitu. Jadi kamu harus pahami dulu audiensmu dengan cara observasi. Observasi itu penting. Apa sih observasi itu? Pengamatan. Kamu harus tahu dulu, oh orang ini seperti ini. Dia kayaknya lebih suka kalau aku berbicara dengan gaya tubuh yang gaya bahasa yang lebih atraktif. Oh, kayaknya dia lebih suka untuk aku yang cuma sebatas berdiri dengan bahasa-bahasa formal. Banyak kok gitu loh. Setiap harinya kita itu berobservasi kok, tanpa kalian sadarin. Kalian masuk ke kelas, kalian udah tahu, oh, temanku kayaknya lagi sedih deh. Oh, guruku kayaknya lagi sedih, dia ngajarinnya kurang semangat. Tanpa kalian sadari, otak kalian itu selalu observasi sekeliling kalian. Cuma nggak sadar. Itu udah sifat turunan manusia sih. Fungsinya itu mekanisme bertahan hidup. Kalau kamu nggak mengamati sekitar kamu, kau bakal peluang untuk hidup itu lebih sedikit. Gila, mekanisme bertahan hidup. Iya, mekanisme bertahan hidup itu kayak gitu. Nah, pun dengan kamu tadi itu memahami audiens, kau harus observasi mereka. Ya. Candaannya yang seperti apa? Contohnya begini. Bahasanya yang dipakai seperti apa? Acara nikahan. Anggaplah kalian jadi MC. Nggak mungkin dong kalian bahas masalah mantan di situ. Gitu loh maksudku. Atau nggak mungkin juga dong kalian terlalu banyak ngobrol ketika itu sudah jamnya waktu untuk makan. Maksudku itulah observasi penting. Observasi itu penting banget. Intinya observasi ya. Jadi jadi jawabannya berarti intinya observasi itu mengamati sekeliling. audiensnya gitu. Nanti orang yang kita ajak ngobrol, kita ajak observasi di depannya. Bentar ya, aku haus, nah air aku habis. Bentar aku. Siap. Ini ada yang bilang nih, Dot. Ya, Nah, ini ada Rudi. Sabar, Rud, sabar. Kita podcast sampai jam 11, Pak ya? Sebentar. Menurut kalian delivery aku bagus aja nggak sih? Mantap ini, santai. Asik aja ya. Santai. Jadi saya bilang nih, kayak aku mulai satu presentasikan atau menilai diri, menilai dari kesuksesan diri. Mungkin bukan kesuksesan kamu, kesuksesan diri. Gimana? Kayak apa sih Kak cara mempresentasikan atau menilai dari kesuksesan kakak? Mana sih, Mbak? Bentar aku baca ya. Sabar, Rud. Ini maksudnya gimana? Aku nggak ngerti nih. Ya, mungkin nanti Kayak apa sih Kak mempresentasikan atau menilai dari kesuksesan kakak ini? mungkin kesuksesan Oh, sendiri. kesuksesan aku gitu. Ya, sukses menurutmu. Oh, purpose of life ya. Yap. Asik. Slide namanya. Oke. Tujuan hidup. Kalau aku nggak pernah tujuan hidupku itu materi, meskipun materi penting ya. Nah, mantap. Tujuan hidupku itu bahagia sih dengan aku bukan sosokan ya, enggak. Tapi aku ngerasa bahwa aku cukup dengan ya udah ya aku punya sekarang. Aku udah ngerasa yang penting aku sudah bahagia, berarti aku tujuan hidupku sudah terpenuhi. Meskipun pada akhirnya nanti tujuan hidupku itu banyak, untuk memupuk kebahagiaanku itu banyak, entah aku dengan menikah. Berarti aku harus membatasi diri, oh cukup menikah dengan satu orang, seperti itu. Aku harus punya duit tabungan, oh cukup dengan tabungan segini. Aku nggak harus bekerja keras, aku mungkin cukup dengan di rumah me time, minum kopi. Mubazir. Kayak gitu aku nggak harus ini sih, intinya aku cukup dengan bahagia tanpa, dan kebahagiaanku itu bukan berbau materi sih. Semoga itu maksudnya ya, aku nggak ngerti juga soalnya pertanyaannya. Ya oke, ini aku punya satu pertanyaan lagi ya. Terakhir ya, kalau Rudy menanya silakan nanya, kalau nggak bisa pakai voice silakan dicari aja. Dan itu mungkin jadi pertanyaan terakhir karena udah jawabnya udah 1 jam setengah. Wah serius? Oh iya, 1 jam setengah atau 11? pantas aku haus banget. Bang. Atau ini ada kanceloton gitu yang mau nanya? Iya, mau nanya. Oke, tanya langsung ya. Sekarang. Kanceloton silakan. Asik. Kencro. Gini bang, saya mau nanya nih sama abang yang mungkin saya anggap punya pengalaman lebih banyak lah. Semoga. Dodi dibasa-basiin kayak gitu mana bisa. Saya sering ngadain sosialisasi, sering ikut kegiatan sosialisasi segala macam, dan saya tipe orang yang kalau berbicara saya selalu membawa itu ke arah yang asik-asik gitu. Nah, pernah suatu ketika saya itu bawain
sebuah materi kan di sana dan saya dapat satu celah ya di mana celah itu benar-benar pecah banget gitu. Dan celah itu saya pakai sepanjang sosial media saya pakai terus dan selalu pecah hingga di pertengahan ada satu anak yang Baper. baper Oh, awak kasus itu. baper lah sama yang tadi saya buat. Akhirnya ini membuat suasana jadi runyam gitu. Nah, kira-kira mau tahu kayak gimana kayak gitu tuh? Handlingnya. Sebenarnya kayak gini, itu ultimate namanya, ultimate. Ultimate itu senjata pamungkas, senjata paling hebatmu gitu. Kalau kamu gunakan terus itu orang juga jadi ini sih. Ini lagi. Kamu ngajak pacarmu makan nasi goreng tiap malam, dia juga bete. Dia juga pada ini asam lambung, benar gitu. Betul. Benar kan? Coba deh kalian makan nasi goreng tiap malam seminggu deh, naik asam lambung kalian. Ini seperti itu, jangan kamu tiki taka. Kenapa akhirnya Barcelona bisa nggak sukses seperti sekarang? Kenapa? Karena dia nggak mau coba untuk berubah. Dia tetap dengan caranya dia, dengan tiki taka orang terus berubah. Gimana caranya melawan menghadang tiki taka itu? Kalian tahu Nokia? Iya. Nokia kenapa? Mungkin kan ada yang pernah pakai Nokia lah ya. Perusahaan dari Swedia nggak salah itu. Nah dia tuh raja handphone. Lain Nokia itu ini BlackBerry yang kan ada setahu. Nokia Swedia. Ada kita taruhan deh, ayo. Nggak salah Swedia, saya ingat ke Swedia. Jadi Nokia itu dia dulu perusahaan HP terbesar. Dia nguasain 80% lah setahu tuh, seingatku. Samsung itu baru-baru muncul, segalanya baru muncul. Motorola, Sony Ericsson. Nokia itu dia paling besar. Tapi dia dan karena kesuksesannya itu dia akhirnya tinggi hati. Orang lain mulai mencoba untuk layar lebar, dimulai dengan Samsung, iPhone. Dia masih tetap dengan tombol keypadnya itu. Dia merasa bahwa ini masih lucu nih, seperti kamu bilang, ini masih lucu, masih pecah. Padahal itu lambat laun orang jadi bosan. Oh, keypad ini kalah sama layar sentuh. Karena dia nggak mencoba untuk berinovasi dengan perubahan, ya akhirnya dia hancur. Pun dengan kasus yang kamu alamin, kamu ngerasa dengan yang kamu bawakan itu lucu, pecah. Kamu nggak mau berimprove, nggak mau mengimprovisasi diri lagi. Oh mungkin ada celah lagi yang lebih aku bisa maksimalkan. Nggak sebakung aja tuh sih. Iya kan? Iya kan? Bapernya ini baper ke positif atau emosi parah. Maksud itu tadi ya itu mungkin analogi itu apa? Ya, penggambaran. Ada orang yang punya kondisi yang sama, orangnya berada di posisi yang sama, tapi santai. tapi dia santai gitu. Daya tahan orang kan beda-beda. Iya, benar sih. Daya tahan orang beda-beda. Berarti dia orang yang nggak gampang sakit hati gitu. Atau pas lapar sih. Maksudku kita nggak bisa menyamakan semua orang gitu. Itu sih emang nggak boleh. Kalau aku sih ngerasa bahwa aku nggak boleh terus-terusan menggunakan cara yang sama untuk membuat orang terkesan. Aku dengan pacarku, malam ini aku makan nasi goreng, besoknya aku makan mie ayam. Besoknya pentol. Malam ini aku mencoba untuk ngambek, besok aku harus coba untuk lebih romantis. Asik. Aku nggak boleh dengan cara yang sama ini. Meski kamu makan mie ayam sama orang. Ya. Oh, mie ayam. Kami ada makan. Jadi itu sih intinya jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa keberhasilan kamu itu kamu membuat kamu berhenti untuk berimprovisasi. Improve. Siap. Makasih bang. Yuk. Terjawab ya, semoga ya. Terjawab sekali. Rudi ini. Dia mau pakai mic. Ini dia belum izin. Oke dong, sambil nunggu Rudi. Aku bingung loh mikirin mic. Ya udah, kalau gitu. Oh, oke, aku udah tahu. Wah, mantap. Gitu ya, kondisional ya. Pura-pura enggak tahu dulu ya. Enggak, serius aku enggak tahu.
Sabar kamu Rut ya. lakukan izin. Ya nyantai. Nggak apa-apa kalau MC-nya juga mau ngomong. Nyantai. Sabar aja, aku ini mic udah bisa dipakai. Biar sambil nunggu itu nanti ada pertanyaan kamu. Kamu mau ngasih pilih atau kamu pilih pertanyaan tadi aja? Jadi terserah semua sama kamu. Taruh dulu deh, ntar aku ngechat pacar bentar ya. Nah, boleh. Siap. Malam. Nggak ngasih tahu kalau masih ini. Lah, Screenshot aja. Kasih lihat nickname-nya Krumi. tapi BTW Apa? ya terserah kamu bisa pilih pertanyaan tadi yang menarik apakah Enggak, aku nggak mau itu aku taruh di terakhir karena kalau aku kasih tahu pertanyaan sekarang itu takutnya mereka sempat googling. Wah, betul. Asik juga. dan masalahnya waktu kita Nggak apa-apa. Oh gitu. Apa ada pertanyaan lain nggak? sambil nunggu Apa coba ini, Bang? Sebut nama saya, Bang. sambil nunggu Gila. Saya anunya itu ya. Fanatis ya. oke kasih deh pertanyaannya gitu tuh jawab tinggal 10 menit Sorry. atau 5 menit nanti kamu bisa pilih 2 orang yang menang besok bakal diputuskan 2000 buat hadiah dari podcast ini nah nanti aku mau nanya sama anak-anak juga nih buat perkembangan podcast nanti kedepannya Dodi pasti kita undang lagi deh kedepannya dengan tema yang berbeda ya jadi kalian berbagi pengalaman Nah, itu Rudi masih mau nanya. nanya aja Rus kenapa Oh ini nih Bang, sebut nama motivasi untuk anak muda Bang. Nah, Itu penting banget, ini penting banget. nah Umur aku boleh. sekarang, serius. Umur aku sekarang 29 tahun. 2 bulan lagi 30. Dan salah satu penyesalan terbesar aku adalah dulu aku malas. Aku terlalu takut untuk mencoba. Pada akhirnya aku ngerasa kehabisan waktu. Dengan umurku sekarang aku nggak bisa terlalu pencapaian peluangku untuk mencapai sesuatu sudah sedikit, sudah pendek. Intinya seperti ini, kamu ketika masih umur 20, aku yakin ini masih di umur belasan ya, 16-17. Kembangkan diri kamu semaksimal mungkin. Betul. Jangan jadi aku gitu loh. Jangan jadi aku. Kamu bisa jadi orang yang lebih besar banget dengan kamu banyak membaca, kembangkan minat bakat kamu. Jangan pernah ngerasa malas. Kamu sekarang 16, aku 29 tahun. 29 tahun berarti beda 13 tahun. Bayangin kalau di rentan waktu 13 tahun itu kalian maksimalin banget kemampuan kalian. Kamu bisa jadi manajer di perusahaan yang lebih besar, kamu punya usaha yang lebih besar ketika kamu maksimalin kesempatan kamu dari awal. Aku orangnya malas, bukan malas sih, takut untuk mencoba. Dan kita nggak sadar bahwa setiap detiknya kita kehabisan waktu. Itu kamu maksimalin banget lah waktumu, kembangin dirimu semaksimal mungkin. Malas boleh tapi jangan terus menerus. Intinya itu aku bilang, mumpung masih muda, maksimalin semua potensi diri kamu, kembangin diri kamu. ntar aku catat dulu nih Karena kamu nggak tahu, aku nih sekarang aku udah kehabisan waktu. Aku gurumu, Pak Jem itu udah kehabisan waktu. Aku masih banyak. Pak Jem itu aku yakin dia udah bakal jadi guru seumur hidupnya. Aku bukan menganggap guru sebagai sesuatu yang ini ya. Cuma kan kita punya pandangan tersendiri tentang kesuksesan gitu loh. Betul. Kalau padanya Pak Jem ngerasa dengan menjadi guru ini berarti dia sesuai dengan keinginan hidupnya, tujuan hidupnya. Goalsnya udah tercapai. Nah, goalsnya dia, life goalsnya dia. Tapi dia nggak bakal bisa mengubah dirinya untuk menjadi anak band lagi. Dia nggak bisa jadi. Benar. Karena kita udah kehabisan waktu, Jem. Kita udah sibuk dengan ngurus keluarga. Kita udah takut untuk gagal. Mereka itu belum gagal sekali, 2 kali, sampai puluhan kali pun mereka nggak ngefek buat hidup mereka. Kita gagal sekali, kita udah nggak bisa makan bulan depan. Wih. Kalau kita nggak punya tabungan. Betul. sangar sih ini motivasi bagus banget ya dicatat Mantap. Enggak, itu menurutku itu penyesalan terbesar aku, serius. Itu penyesalan terbesar aku sampai sekarang. aku juga Aku ngerasa aku nggak manfaatin waktu progres nggak manfaatin waktuku dengan sebaik-baik mungkin dari dulu. Aku ngerasa dengan main game itu udah ini soalnya salah. bener sama Nah kan 16 tahun kan. Enggak, kan kalau kelas 2 SMA kan di sekitaran segitu.
Wah, ini soal bakat kayaknya di next podcast aja deh, Pak ya. Ini ada yang nanya soal bakat. Ini bakat kita gitu Dot, gimana Dot? Cara tahu potensi kita di mana gitu loh. Gimana ya? Intinya gini, kita tuh semua orang yang pengen tampil. Aku rasa seperti itu Ya, kok. memang basicnya manusia. Kita tuh semua pengen tampil dan dengan perasaan ini self esteem namanya. Kita pengen dipuji, kita pengen dihormatin. Ya, betul. Dengan cara apa? Dengan bakat kita. Dengan bakat kita, dengan pencapaian kita. Nah, kamu pasti mencoba terus kok. Oh, di bagian mana sih aku ini? Di bagian mana aku ngerasa bahwa aku mampu untuk mengembangkan diri aku? Oh, aku mencoba di musik, kayaknya aku gagal deh. Ya udah, aku masih Cari punya yang waktu lain. untuk di hal yang lain. Didit, dia suka main game dulunya, dia mencoba mengembangkan funny-nya, tapi ternyata biasa-biasa aja kan. Ya, betul. Dia akhirnya coba pindah ke desain grafis. Aku rasa dia sukses banget di situ. Gitu loh. Dan aku yakin dia ngerasa bahwa bakatnya di situ sekarang. Betul. Aku yakinnya sih seperti itu ya. Meskipun dia coba untuk ngolah nge-break dance ataupun ini. Intinya di mana kamu ngerasa kamu punya ini dipuji orang, berarti di situ bakatmu, karena yang menilai kemampuan kamu itu orang lain. Oke, jadi gini deh, aku simpulkan dikit ya. Jadi sebenarnya gimana untuk kita tahu bakat kita itu lebih ke bagian Observasi lagi. Observasi lagi, intinya observasi terus. Makanya aku bilang kalian masih muda. Bener. tahu bakat kita justru caranya adalah dengan gagal berkali-kali bahkan. Gagal berkali-kali. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Ambil aja apa. Kalian tahu Adolf Hitler? Nah, Adolf Hitler itu dia orang apa? Dia tuh Bugis enggak, kayak. dia tuh suka seni. Dia tuh suka seni. Dia tuh suka seni. Dia ngerasa bakatnya di situ. Dia mencoba terus dia terus mencoba untuk melukis segala macamnya. Padahal bukan di situ bakatnya. Dan ketika Jerman kalah di Perang Dunia I, Sabar, Rut. dia akhirnya sakit hati dan dia menjadi bagian di aku lupa namanya itu. Dan ternyata bakatnya dia bukan jadi seniman, tapi bakatnya dia adalah memimpin orang. Gitu. Kadang kita salah dengan Sabar, diri Rut. kita memahami bakat kita gitu. Itu sih. Semoga terjawab ya, karena aku nggak prepare untuk ini sebenarnya. Podcast berikutnya deh ya. Jadi dia tanya abis kita nanya sekali baru kita cari. Oke, Misna. jadi silakan. Masalahnya aku nggak ada sih, orang nggak punya bakat ku rasa. Pasti ada. Pasti ada. Cuma kita kurang lebih. Iya, betul. Observasi aja. Lebih kurang expert aja. Tampan Dodi itu nggak ada cewek, dia itu teman perempuan. Wah, bagus. Oke, Rut, silakan. Parah. Parah lah. Rut, malah matiin mic. Rudi mati. Itulah Nah, kita Haikal. oke. Ya Rudi dulu, Rudi dari gantian abis kita. Asad. Rut, silakan. Ya, Ya. kenalin, nama saya Rudi bang. Ya. Enggak, maksudku santai aja. Jangan terlalu formal, Rut. Benar. Kenapa, Rut? Hah? Oh, ngerti. Anda psikopat fix. Kamu bingung mencari topik apa yang pengen disampaikan gitu ya? Nanti dibilang so asik. Ah. Sama, aku Jadi, juga gitu gini. sampai sekarang. Ya kembali lagi, kamu harus punya wawasan sih. Aku pernah di Bandara Juanda, aku ditraktir makan. Negara orang itu ada tulisan apa gitu loh di tasnya. Terus aku bahas itu. Ternyata dia, wah kok orang ini tahu ya? Mungkin begitu feelingnya dia kan, dalam hatinya dia. Akhirnya kami
ngobrol enak waktu itu tentang ini, tentang dia tuh keliling Indonesia, terus aku bahas masalah daerah itu, daerah apa kemarin itu ya, dan aku pernah ke sana kan, Bugis. udah lama itu 10 tahun yang lalu deh kayaknya, dan dia tertarik dengan obrolan aku, pada akhirnya ini dia ngeraktir aku makan sampai pesawat aku itu berangkat. Jadi intinya kayak gini, kamu harus mengobservasi, kembali lagi observasi itu penting banget, kamu lihatin sekitar kamu, oh orang ini kayaknya anak vape deh, coba deh aku bahas masalah vape, gimana caranya aku bisa tahu masalah vape, yaudah aku harus searching dulu, ataupun dengan orang yang bahas masalah vape. So, mohon maaf ya agak dewasa masalah vape ya, karena kan masih anak SMA kan. Santai aja. Intinya ini, aku itu pernah juga waktu ngobrol sama orang tua pacarku, Kamu ada pacar gak? parah, Diremehin. nggak percaya kan. Jadi waktu aku ngobrol, aku tuh bingung mau ngobrol apa, hampir 10 menit itu aku nggak tahu mau bahas apa. Dan aku tahu, kalian tahu ngebahas apa waktu itu? Mau hujan ya Pak? Aku bilang seperti itu. Karena aku udah bingung gitu loh. Aku udah bingung harus ngebahas apa. Karena apa? Aku gagal mengobservasi orang tuanya dia. Orang tuanya dia pendiam. Suka apa? Bingung. Orang tuanya dia pendiam atau dia mungkin nggak suka aku ya, aku nggak ngerti lah ya. Jadi intinya kamu harus observasi dia dulu. Aku gagal mengobservasi dia di situ. Jadi kalau kamu udah tahu orang ini suka apa, minatnya di mana, kesehariannya seperti apa, didukung sama wawasan kamu yang luas, itu bakal jadi obrolan yang menarik kok. Kayaknya mau hujan ya. Waktu itu ngomong mau hujan Pak, abis itu aku nanya lagi, di Kuaro kuburan di mana Pak ya? Serius. Dia orang Kuaro. Waktu itu dia mau datangin kuburan anunya gitu loh, keluarganya. Karena aku bingung mau bahas apa nih. Keren sekali observasi. Dan tiba-tiba dia bahas masalah COVID. Nah, di situ aku ngerasa aku lumayan tahu lah. handal Dan lah. obrolan kita akhirnya setengah jam itu nggak terasa. Dan aku rasa, oh kayaknya dia orangnya nggak bisa diajakin untuk ngobrol duluan. Dia mengangkat Dia tema open. gitu. Jadi setelahnya, ketika dia tuh ngomong, aku harus biarkan dia ngomong duluan, baru aku masuk. Tahu celahnya sudah. Jadi kayak gitu. Karena kalau aku mencoba untuk masuk dengan apa yang aku angkat, dia itu kayaknya kurang tertarik. Nggak cocok. Nggak cocok. Berarti ada tipikal orang yang dia harus menentukan tema, ya udah kita ngikutin. Disitulah wawasan kita diuji. Kayak gitu sih. Terjawab nggak sih kira-kira? Jawab sih kalau. Nggak apa-apa kalau nggak, maksudku coba dini lagi. Oke, kita deh nanya terakhir ya. Di terakhirnya lewat banget nih. Kita silakan terakhir ya. Yang lain nanti kita buat podcast lagi lagi sama Bibi. Nanti kita bahas tema yang lebih asik lagi kalau kalian bikin tema. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mufti. Itu kapan terakhir Bang Irwan nikah? Jadi kan tadi kakak bilang kita harus mereferensi dulu sebelum berpublic speaking atau bisa membaca buku. Kita harus banyak referensi untuk lebih matang public speaking sih, gitu. Iya. Terus? Nah, apa kalau searching di YouTube itu dapat menambah referensi saat akan berpublic speaking gitu kak? Pasti nambah. Media Pasti itu banyak nambah. sih. Kalau media banyak sih. Jadi itu Hah? cuman berarti searching di YouTube itu penting gitu. Aku boleh jawab nggak? Dok? Silakan. Oke, langsung boleh jawab ya. Nanti biar kalian tuh bisa komparasi pendapat. Menurut Pak Aja itu seperti yang Adit bilang, referensinya perkataannya Adit Adit kamu. Apa bedanya kita membaca buku sama kita ngeliat video? Kebanyakan anak-anak sekarang memang lebih mudah Lihat video. mereka ngambil informasi dari video lebih paham atau lebih mudah lagi. Mereka anggap seperti itu. Tapi the problem masalahnya adalah mereka lebih lemah dalam berimajinasi. Ya, betul. Benar. Asik. Itu observasi gue. Asik. Benar. Karena aku mikir kan, kenapa aku bilang otakku sekarang beda, nah diajak imajinasi kan. Apa kebanyakan coli kan? Benar. Ternyata aku kebanyakan Intinya gini. beda dengan dulu kalau kita nyari tutorial
di blog kan, baca kan, nggak ada kan, buka YouTube karena kuota kan. Ya. Bentar, ada suara lain soalnya. Nah, lanjut. Jadi gini, semoga terjawab ya. Aku sih nganggap seperti ini. Reliable source itu apa? Sumber yang paling sah. Imajinasi tuh. Tema fantasinya buruk. Sumber yang paling sah Kamu lo adalah TK buku. terus pegang-pegangan tangan. Google itu kamu belum tentu bisa mendapatkan informasi yang benar di situ. Karena apa? Karena dia tuh media yang lepas. Jangan kan itu Wikipedia. Wikipedia itu jangan kamu anggap itu sebagai sumber yang Akurat. sah loh ya. Ketika kita di kuliah, kita menyusun skripsi menggunakan Wikipedia itu ditolak. Iya. Dibully. Karena Wikipedia itu bisa diedit. Tapi kalau misalnya seperti ini, kalau cuma sebatas obrolan-obrolan yang, mohon maaf nih, sifatnya sekolah, atau bukan orang-orang yang terlalu mengkritisi nanti materi kamu, ya kamu nggak apa-apa pakai Google. Santai. Karena aku pun orang yang suka baca di Google, meskipun di situ aku sadar bahwa informasinya itu bias banget di situ. Kecuali itu emang bentuknya buku ya. Karena ada yang namanya Google Book, ada kan, Ya, atau ada. PDF Google yang Book. emang online book seperti itu. Nah, tapi kalau di buku itu emang udah kajian ilmiah. Bedanya kalau kamu di Google, kamu bisa merasa udah tahu isi buku itu hanya dengan 3 halaman yang dirangkum di blog atau apapun misalnya, ataupun di Wikipedia. Kalau kamu di ini Buku. di buku kamu harus membaca itu sampai sebulan. Aku ada buku ini tebalnya 560 halaman. Ini tentang kerajaan Romawi. Kalau kamu baca kerajaan Romawi di Wikipedia itu nggak nyampe 1 jam. Iya. Tapi kalau kamu baca buku ini, kau bisa berbulan-bulan baru selesai, sama kayak temannya sama kayak Al-Quran. Gitu. Jadi intinya seperti ini. Tantangan kalian sebagai kalian tuh milenial kan? Generasi Milenial itu dia adalah generasi di mana informasi terlalu padat. Benar. Karena berkembangnya internet di generasinya mereka. Mereka ngerasa cukup dengan membaca video infografis. Video infografis itu seperti tabel yang gerak-gerak gitu loh. Dia ngerasa udah cukup paham dengan itu. Dia ngerasa udah cukup paham dengan satu artikel. Kenapa? Karena otak mereka emang beradaptasi untuk ngebaca Kayak semua gitu-gitu. itu gitu. Mereka punya banyak referensi, tapi referensi mereka itu kurang matang. Nah, itu. Itulah kelemahan sekaligus kelebihan dari generasi milenial. Mereka punya banyak referensi untuk dibaca, tapi karena mereka ngerasa referensi terlalu banyak, mereka cukup merasa tahu dengan membaca sedikit referensi itu. Makanya Jadi itu kurangnya bedanya generasi aku kreativitas. dengan generasi kamu. Kita di generasi Z ya, kalau nggak salah Jam ya. Iya. Enggak, kita masih milenial sih kayaknya. Enggak. Kalau di bawah Kita milenial, kita di bawah milenial. 2000. Kita milenial. Nah, sekarang generasi X ya. Iya. Ini kayak gitu. Jambrut. Jangan pernah ngerasa cukup dengan kamu dengan kamu membaca referensi online. Itu menurutku kurang. Apalagi kamu sudah merasa tahu dengan grup WhatsApp. Jangan pernah tuh postingan Facebook. Makasih kak. Ya, sama-sama. Oke Dok, terakhir nih, gimana nih? Mau ngasih kuis atau gimana? Kita akan Kayaknya kamu lebih paham potensi. Kayaknya bukan aku deh, kamu aja deh yang aneh. Kamu lebih paham potensi muridmu. Kamu aja bikin kuis itu. jangan. Kalau Aku harus aku ya. harus kamu karena ini kamu Harus aku ya. Ini juga nikah terus. kuisnya. Jadi Pak Jem punya pertanyaan buat anak-anak, tolong ketik di kolom komentar ya. Terserah kuis atau apa, atau kamu punya pertanyaan aja dari situ. Oke, gini deh, gini. Aku ngerasa bahasa itu penting ya. Dua orang yang kita pilih. Dan aku yakin bahwa di hidup kalian pernah pasti membaca satu buku. Aku nggak menilai kalian dari bacaan kalian, tapi aku ngerasa bahwa dengan kalian membaca ini, bahwa berarti minat bakat kalian, karakter kalian adalah seperti ini, dan kalian nggak bakal bisa membohongin itu ke. Terekam, Cuk. Dan saja aku tuh jadi habis kamu ngomong aku jujur aku tertarik banget sama karakternya Adit.
Aku tertarik banget sama kakaknya Adit. Aku juga pengen ngobrol sama dia sebenarnya. Tapi sama kamu dulu deh. Adit ada, cuman Jangan, aku Iya, introvert. Loh, kamu lo belum selesai. Aku introvert. Adit introvert dia. Kenapa sih? Enggak, kamu mau ngomong apa nih? Ada sih itu aja tadi cuman pengen kapan-kapan kita mungkin bisa bahas. Oh, aku sih ngerasa gini ya. Setiap generasi tuh punya caranya sendiri, punya masa terindahnya sendiri gitu. Punya cara dia untuk bangun ceritanya Dan sendiri. kita itu bakal bias ketika bias itu apa ya? Salah mengartikan ketika kita ngerasa bahwa di zaman Beda sama kita. lebih bagus dibanding zaman mereka. Benar-benar. Itu sih. Itu namanya apa ya? Ada istilahnya tuh juvenoia kalau nggak salah. Istilahnya Juvenoia kalau nggak salah. Jadi kita ngerasa bahwa masa kita itu lebih bagus daripada masa mereka. Apaan sih kalian kok enak banget ya ujian pakai komputer. Kita dulu ujian nggak ada buku, cuma ingat masa waktu diajarin guru. Padahal enggak, kita tuh punya struggle-nya masing-masing, kita punya perjuangannya masing-masing. Punya Jadi proses kita- masing-masing. Gitu loh. Dan pun dengan persahabatan mereka punya caranya sendiri. Mungkin kita anggap persahabatan mereka lebih nyaman dengan adanya WhatsApp. Ya belum tentu gitu loh. Mereka punya perjuangannya sendiri untuk mempertahankan persahabatan itu melalui persahabatan itu. Gitu sih. Kalau aku intinya kita nggak bisa mengkomparasi masa kita dengan masa mereka. Oke, dan sambil nunggu itu kan nanti dijawab dulu. Kita masih ngobrol. Ini ke depannya kita mau bikin podcast kayak gini lagi, Dot nih. Merasa kayak jadi. Atau kita tanya dulu Pak, menurut Dodi, pandangan Dodi podcast ini gimana sih? Oke. Jadi pesan dari Adit nih nanya bagaimana sih menurut tentang podcast yang kita adain sama anak-anak. Sederhana aja. Walaupun ya maklum lah masih banyak kekurangannya kecil-kecilan. Ada masukan nggak buat kita? Dot. Di telepon. Oh. Kalau hijau gitu di telepon kan. Kita pilih telepon. Oke, kalian jawab ya. Sambil yang udah jawab boleh juga ketik di situ. Misalnya Pak Jem mau bikin podcast pagi buat minggu depan dengan undang ya kita gak usah undang yang jauh-jauh dulu, kita coba undang salah satu guru dari SMK kita. Kalian siapa Mengenal lebih dekat temanya. siapa guru yang kalian mau kenal lebih dalam? Mungkin kita bisa undang di podcast ini, kita bisa ngobrol sama dia lebih dalam, nggak ada hubungan sama sekolahnya, nggak ada hubungan sama nilai kalian, tapi kalian bisa Hai. lebih dalam lagi. Oh ini relog nih, relog. Sedikit. Oke, jadi yang udah jawab, yang udah apa tulis jawabannya kalian. Jadi tapi kalau reload apa nggak hilang? Enggak, dia disconnect aja. Disconnect, baru masuk lagi. Klik ini nah. Nah, kan. Oke, ditulis ya siapa kira-kira guru yang mau kalian ajak podcast bareng kita di podcast minggu depan, malam minggu depan ya. Kita pengen, siapa tahu kalian pengen kenal lebih dalam gurunya, dan nggak ada bahasan soal pelajaran, nggak ada bahasan soal apa-apa, justru bahasnya lebih ke Mengenal lebih dekat. gitu. Kalau kalian Pak Jem kan, Pak Jem udah ya apa adanya aja gitu, nggak pernah ngikutin guru Pak Jem di depan orang lain. Karena Siapa yang ingin kalian ajak podcast minggu depan? Kalau ada guru yang ingin kalian ajak podcast, tulis di sini siapa gurunya. Nanti Pak Jem coba ajak ngomong dia, kalau dia mau ikut podcast kita ngobrol bareng sama dia. Lebih dalam, nggak ada hubungannya sama sekolah, nggak ada hubungannya sama nilai kalian. Kita bukan mengenal guru kalian lebih dalam. Kadang-kadang apa yang ditampilin guru kalian di depan kalian itu belum tentu diri apa ada di Bu Baika yang baru nah ya, tapi Bu Baika yang kelas 2 yang mana? karena kan banyak yang kita tahu guru ini galak, padahal dia tuh Kamu mati mic enggak ada sadri. matiin mic Sadri. Enggak, ada. Nah, coba. Karena kan dari kita siswa banyak yang tahu guru tuh dari pas dia di sekolah aja gitu loh. Oh dia galak. Oh dia, jadi kita punya stigma kalau dia ini, oh ini guru ini enggak apa punya watak jahat. Bukan jahat sih, pemarah gitu Pak ya. Padahal di sisi lain dia tuh baik gitu. Ada yang sisi baiknya yang perlu kalian perlu tahu.
Mungkin ada saran guru siapa? Ini ada Bu Ratna, ada Bu Beka. Ini lagi malah mantan dia. Enggak. Anit Erwin pacaran sama mama kan? Bat. Itu nggak ada lagi tuh jawaban lain tuh apa selain bertiga nih, baru 3 kayaknya tuh yang ada. Oh, masih ngetik ya? Oh iya. Artipus Vita kayaknya tadi nggak ada ngobrol ya, nggak ada. Iya dia Ada. tapi dia ada nanya. Dia orangnya baik ya. Baik ya. Ramah sama kucing. Oke, ya nanti coba. Atau kalian dalam kesamaan? Nggak ada hubungan mudah-mudahan buat ngobrol sama kalian. Karena yang kalian tahu Pahan gitu, padahal di sisi lainnya Pahan tuh woy, sudah melalang buana ke keliling dunia. Kalian tahu mungkin sangat galak, sangat tapi padahal dia Pecinta radio. atau kalau belum cuma yang atau bisa atau Bu Surya mungkin silakan tulis aja siapa yang rekomendasikan buat kita ajak ngobrol di podcast berikutnya. Kalau Bu Surya aku harus siapin pertanyaan-pertanyaan formal dulu. Jadi nanti kita akan undang di podcast lain kali dengan tema yang berbeda tentunya. Yang lebih akrab lagi lah. Ya, sosial politik mungkin. Politik praktis. Jangan, nggak boleh politik praktis. Maksudnya bukan nggak boleh. Itu belum masanya mereka untuk ini. Dan itu pun aku takutnya aku nggak objektif di situ, karena aku punya pandangan sendiri kan. Oh iya betul. Pantas Dodi ini nggak mau jadi guru. Pasti undang pro ya buat bisa ngobrol sama kalian. Tapi dia Master Rahman. kalau kita mau bahas soal bucin nanti kita bisa mungkin undang Master Ahmad. Master Rahman. Master. Dewa ya. Master yang ngegebet. Siapa ya? Ya itu dulu nih nanti podcast berikutnya kita coba cari bidang tamu kalau guru sekolah kita ada yang mau kita undang atau kalau memang mereka ada perhalangan kita coba cari bidang tamu lainnya ya, yang keren lah. Kalian nggak mau coba susah sih ya. Apa itu? Masyarakat sekitar itu kan ada anak-anak mudanya tuh. Wahyu. Muda yang Wahyu. maksudku udah bukan di bangku sekolah. Kalau kalian bisa tarik mereka jadi audiens kalian di ini di Podcast. di Discord ini, benar di podcast ini, mungkin itu bisa jadi ini sih sesuatu yang gitu loh. Maksudku tapi itu kan next level lah. Iya. Maksudku itu bagus banget gitu. Aku ada kontaknya Winda. Orang luar. Oh iya udah benar. Podcast Atau kalian begini, kalian kerjasama sama misalnya di situ desa ya, biasa. kecamatan ya, kecamatan. Kalau emang sudah ngerasa udah mantap banget nih kesiapan kalian cari aja pemateri yang lebih bagus tentang isu yang ada di desa itu, entah kesejahteraan atau apapun itu. Baru Yang lebih dibahas. spesifik ya, kita nggak tahu di Babulu itu apa misalnya yang lebih spesifik. Kalian angkat itu, medianya udah bukan lagi rapat-rapat kecamatan atau rapat-rapat desa yang formal banget yang nggak bisa diikutin semua orang gitu. Tapi kalian coba tarik semua ini, suruh mereka masuk Buat forum diskusi buat di situ. ini masuk ke gitu. Jadi bukan lagi audiensnya bukan lagi anak-anak SMA, tapi keluar ke masyarakat Itu tentang penyuluhan ini. Jadi lebih lebih tertuju aja, lebih tepat guna lah. But problemnya adalah masalahnya adalah masyarakat yang paham akan Teknologi. teknologi ini rendah di sini. Ya benar sih itu. Maksudku anak-anak Anak-anak kita ini sebenarnya kalau di Tapi kalau dengan masa pandemi kayak gini orang-orang pasti belajar main HP sih. iya. Emang lebih mudah ini sih. Maksudku karena kalau sebatas ini aku yakin dengan Discord ini ya, efektifnya emang cuma sebatas di ruang lingkup sekolah. Cuma sebatas di ruang lingkup sekolah aja. Maksud kalau kalian bisa memperluas, dan aku yakin kok kalian ada arahan bahwa podcast kalian ini kalian pindahkan ke YouTube kan, aku yakin banget. aja itu. Pasti ada.
gitu. Dan caranya nge-sounding itu kalian harus mulai dari sesuatu yang sederhana seperti ini kan. Karena YouTube itu kan susah gitu loh untuk dijadikan ini, untuk disasar semua ke masyarakat. Benar sih, Dot. Tapi menurutmu pakai Discord nyaman aja nggak? Nyaman aja sih karena emang paling ringan, paling ini, paling mudah digunakan ya. Dari kota. Nah itu udah ada Ini keren sih, inovasinya keren. udah ada beberapa jawaban dibaca dulu ya, sambil nanti dipertimbangkan, diumumkan 2 orang yang harus ngomong bagus, dan yang paling bagus di rank pertama silakan dapat hadiah dari Yodi secara pribadi. Ini baru 4 loh ini. Iya, Oh baru 5. masih banyak yang nulis. Banyak arti juga masih nulis, tapi panjang banget. Atau enggak keyboardnya nggak muncul. Tulisannya muak semua. Atau enggak dia cerita WK-WK-nya dipanjangin. Bagaimana kalau podcast kita ketemu lagi, ini rajin tanya dulu sama anak-anak ya, yang udah jawab tadi, kalian juga jawab deh, gimana podcast kita kali ini menarik kan? Kalau menarik tulis menarik di bawah situ, dan bagaimana kalau podcast kita kembangin, bukan cuma kelas kalian, mungkin kelas lain. Benar gitu loh Buat maksudku. sekolah lain, tapi kayaknya anaknya harus tetap masih anak sekolah gitu kan. Ya sekolah kalian aja, diluasin aja gitu. Iya, kita coba untuk Karena ini kan begini nih banyak, maksudku banyak orang yang gabut nih, jadi ngomong ngapain. Dengan di-invite ke diskusi ini, mereka mungkin lebih terhibur dengan adanya ini gitu. Kita nggak tahu kan murid-murid di kelas lain Betul tuh. punya minat yang besar tentang ini. Kan ada juga anak-anak yang pendiam tapi giliran di tempat kayak gini dia jago. Oke, gini aja. Dot, ini pas tantangan ya teman ini ya. Tantangan. Besok kita di minggu depan kita undang lagi kamu jadi pembicara. Tapi kita coba ambil dari kelas lain, saya akuntansi, otomotif dan segala macamnya. Nanti buat karena kegiatan ini awalnya harus pakai reward untuk minat masuk, jadi biar aku kasih reward mereka 150k dari aku untuk kuis yang kita bikin. Nah, tapi kita undang lagi kamu sebagai narasumber dengan tema menemukan bakat. Susah menemukan bakat itu susah. Aku itu justru orang yang Objektif. Yang apa ya? Bukan aku jujur ya, misalnya nggak boleh aku ngomong susah karena kan aku dianggap sebagai narasumber di sini. Wah. Cuma aku ngerasa aku juga nggak boleh bohong kan. Iya betul. Susah gitu loh. Aku mencoba menemukan bakat itu jatuhnya jadi kayak motivator ulung. Benar sih, karena menurutku jalannya beda-beda sih. Beda-beda gitu loh. Kita nggak tahu kehidupan pribadinya orang masing-masing, perjuangan apa yang mereka lewatin tentang menemukan bakat itu gitu. Jatuhnya ketika ngomongin soal gitu aja. aku sih lebih tertarik tentang apa ya. Tapi ya aku nggak boleh ngedikte kalian ya, nggak boleh ngedikte kalian. Nggak apa-apa. Narasumber sebenarnya kalau mau request boleh sih. Soalnya gini, aku nggak ngedikte tentang tema. Cuma kalian coba hal-hal yang lebih spesifik lah. Ekonomi Tiongkok Kalian mungkin. harus merangsang murid-murid kalian untuk paham apa yang terjadi di Indonesia sekarang Wih, betul, dengan tema-tema tertentu, nggak harus politik ya, apapun itu. Fungsinya buat apa ya? Ketika dia berbicara terjun di masyarakat juga mereka peka. ada hal lain di luar pelajaran sekolah yang mereka bisa bawa keluar gitu. Betul. Mantap juga masukannya. Gitu sih. Dot, ini udah ada 6 jawaban dari kita. Masih ada nggak yang lain ini? Arti Norma kayaknya ini udah maksudnya Putri sama kita belum ada dua sertifikat, mungkin di komparasi juga, maksudnya di periksa udah jawabannya. Yang menurut yang paling bagus pertama siapa? Jangan yang paling bagus terakhiran. Yang 10-10 Nggak, dulu. gini. Aku ini kan ada 3 hadiah nih. 2 pulsa 10, 1 pulsa 50.000. Iya, dari kamu. Nah, maksudku biar semuanya terbagi rata, kita jadikan 3 orang gitu. Maksudnya Ngerti nggak? Jadi peringkat pertamanya 50k, Peringkat 2 ketiganya 10-10. 2 tiganya 10-10 kan. Wah. Dari kalian kan 10-10 tuh. oke. Sip, bisa itu. Ini orang cerdas nih, mantap. Jangan diborong semuanya gitu. Iya. Oke, Dot, silakan Dot. Ini masih ada nggak? Kayaknya ini Kayaknya udah cukup, nggak apa-apa. Mungkin mereka. Udah ya. Oh. Yang pertama
Sorry, yang ketiga dulu ya. Yap. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, ini banyakkan perempuan sebenarnya. Iya, ada Ari di satu. Yang laki banyak perempuan. Sebentar ya, mana? Soalnya ada yang tenggelam nih. Ini yang ketiga nih aku sukanya yang buku Dilan 90 itu loh. Ari, Bukan aku baca enggak, cuma dia jawabnya cepat, berarti dia emang benar-benar inilah. Nangkap tentang podcast ini. Maksudku benar-benar dia paham dengan buku itu sampai bisa jawab secepat itu. Terus yang kedua Ari ya 2000 kan. Oke, dulu Kak. Kedua. Jangan lengket lagi dulu. enggak. Ini susah sih ini dua ini. Yang kedua buku tata cara sholat. Oh, Halo? Normadina karena aku juga pernah ada di fase itu gitu loh. Aku masih ingat itu tahun berapa ya? Itu aku masih ingat, aku yang paling ingat itu pas aku baca tahiyat awal di situ. Aku ngapalin itu gitu loh. Aku ngapalin itu terus, dan ya aku pernah merasakan itu bahwa buku itu penting banget gitu dulunya gitu kan. Terus nomor satunya, udah aku sebut duluan, Ita Haikani. Ini kamu baca yang Latasan atau yang wanita paling bahagia di dunia? Latasan atau wanita paling bahagia di dunia? Kayaknya sih tentang ini buku itu. Oke, udah semuanya. Itu kamu nanti kirimin aja siapa Ita Haikani itu ini. Ya, kirim kontak. Ita Haikani lagi. Ita Haikani kan? Bukan. Pertama. Hah? Ya udah deh. Ya, yang mana, Bang? Mana sini? Ita. Yang Milaroh. Oh, Mila. Milaro tentang Jangan buku bikin tentang. orang baper nanti salah aja. Nah, enggak. Aku nggak mungkin ini. Itu tetap aku kasih pulsa 10.000 itu. Oi, nambah. Berarti Mila ya? Hmm? Mila Rohma yang 50K. Iya, Milaroh. Mila Roh, yang buku tentang wanita muslimah karena perahu Iya. buku itu terus dibaca diulang-ulang, yang itu kan? Lain Milaro ini peringkat pertamanya. Yang 50 ya? Tadi kan Normadina aku sebut tuh. Ita Hairani itu juga dapat itu. Mohon maaf aku salah ini tadi soalnya ada yang tenggelam dia. Jadi nomor 1 ini Normadina. Milaro. 2 Ita Haikani. Iya. 3 Terus Normadina. 4 Ari. terus yang keempat bukan yang Apri itu ya. Iya, orangnya. Kenal. Oke, thank you. Dok. Berarti nanti kasih aja ini nanti aku kirimin apa? Japri Pajen aja ya. Ya siap, nomornya nanti aku kirim. Besok aku kirim. Iya, besok dikirimin nanti juga Pajen kan ini. Jadi kita review dulu nomor. Ari dapat pulsa, Dina dapat pulsa dari Pajen, Ita dapat pulsa dari Dodi, dan Mila dapat pulsa 5. Oke, malam ini semuanya ya kita tutup aja podcast kita karena udah terlalu malam. Silakan istirahat, jaga diri dan di rumah aja. Mau kemana-mana. Jangan lupa pakai masker, Jangan lupa pakai masker. selalu cuci tangan. Minggu depan masih ada podcast kalau memang mau sama Dodi. Kalau Sadri jangan lupa di lopein. Oke,